Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan suatu diskusi atau debat yang ini sangat menarik ya bagi saya. Dan ini juga sangat penting untuk kita simak bagaimana seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan dia akan berhadapan dengan Ustadz Tsuma, yang dimana Ustadz Tsuma ini kerap kali selalu saja membahas tentang iman Kristen, yang pada dasarnya apa yang dia bawakan itu pasti bertentangan dengan iman Kristen itu sendiri. Dan kita akan melihat bagaimana reaksi Ustadz Tsuma ketika setiap argumentasi dan narasi yang dia bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya yang dibawakan oleh hamba Tuhan tersebut. Maka dari itu saya berharap untuk kita semua bisa menyaksikan, menyimak, mengikuti video ini dari awal hingga akhir supaya kita juga bisa dicerdaskan dan kita juga boleh memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang iman Kristen itu sendiri. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Mempertahankan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak sama seperti Musa. Memang harus Anda pertahankan itu, saudara Esra. Nah, sekarang kita lihat Nabi yang sama seperti Musa. Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad berjuang menundukkan kemudian segala kekuatan-kekuatan yang menghalangi di misi mereka. Dua-duanya sama dalam hal ini. Mau dengan mujizat apapun ya, itu intinya mereka berdua menundukkan semua musuh-musuh yang ada di depan mereka. Sama. Yesus gimana? Tak bisa. Sebelum kemudian Nabi Musa dilahirkan dan juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kaumnya dua-duanya penyembah berhala. Yesus gimana? Gimana dengan kaumnya? Apakah nyembah berhala? Tidak. Yesus gugur lagi di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka menjadi pemenang. Mereka ikut berperang di tengah-tengah prajuritnya, di tengah-tengah umatnya. Yesus tak ada di situ, dong. Yesus tak bisa. Jadi wajar ketika Anda membantah firman Tuhan yang mengatakan, "Kau maukah sama seperti engkau Nabi Musa?" Tapi saudara Esra mengatakan tidak sama. Harus berbeda. Pikirkan itu. Anda harus berjuang, harus tidak sama. Kenapa? Karena memang Nabi Musa dan Yesus itu tidak sama. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga kemudian baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi Musa menyelamatkan umatnya dari kekejaman Fir'aun dan bangsa Mesir, serta melakukan kemudian hijrah dari Mesir ke negeri lain, yaitu Madian, atau menghindari serangan-serangan Fir'aun. Nah, Nabi Muhammad SAW juga membebaskan kaumnya dari penganiayaan kaum Quraisy. Umatnya dibebaskan dari penganiayaan kaum Quraisy, melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yesus ada, Yesus melakukan itu. Jadi dari aspek mana dia mau sama? Nggak akan pernah bisa. Makanya saudara saya, saudara Esra bertahan, harus tidak sama, menyalahi firman Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya diutus oleh Nabi Musa untuk kemudian mengirimkan kekuatan merebut Palestina dan Syria. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, alhamdulillah, juga memerintahkan kemudian pengikutnya untuk membebaskan tanah Palestina dan juga apa yang menjadi tanah Syria. Itu diajarkan kemudian. Yesus tak bisa dia. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain, gugur dia di situ. Makanya sekali lagi saya katakan, seorang pendeta Esra Soru harus membantah firman Tuhan yang mengatakan sama seperti Musa. Maka Nabi itu tidak boleh sama seperti Musa, tidak sama persis dengan Nabi Musa maksudnya. Lalu kemudian Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama menerima hukum baru. Yesus tak menerima hukum apa-apa, dia hanya melanjutkan hukum yang datang dari Nabi Musa. Jadi gugur lagi Yesus di sana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW diterima sebagai pemimpin oleh umatnya secara turun-temurun. Nabi Musa sampai hari ini masih jadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW sampai hari ini masih pemimpin. Yesus pemimpin di mana dia? Jadi banyak hal kesamaan yang mana syarat untuk duduk menjadi sama seperti Musa. Ya wajib sama seperti Musa dari hal-hal seperti ini. Ini adalah hal yang fundamental. Sementara berbicara mengenai Yesus, di mana disimpan Yesus itu agar sama seperti Musa? Dari aspek mana? Jasad tidak, kedatangan tidak, kepergian tidak, umat yang ada di sekelilingnya tidak, kitab suci tidak. Lalu apa yang sama? Tak ada yang sama.
Makanya Pak Pendeta mungkin bukan malu ya, tapi memang kayaknya tidak ada yang sama seperti Nabi Musa itu. Nabi Musa menerima tanda kenabian di Gunung Herop ya, di Tursina. Nabi Muhammad menerima juga di dalam Gua Hira, sama seperti Nabi Musa. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Oke, soal masalah Nabi dan Tuhan tadi, tujuan saya menggunakan omongan itu bukan apa-apa, karena sebenarnya kalau bicara Nabi kan juga orang Kristen percaya Yesus juga Nabi masalahnya. Matius 21, 10, 11. Ya, orang-orang menyahut dia, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di Lukas 7 ayat 16. Semua orang ketakutan dan memuliakan Allah dan berkata, seorang Nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Yesus sendiri bilang, ya, seorang Nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan konteksnya karena penolakan kepada dia. Jadi sebenarnya, kecuali orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan dan bukan Nabi, itu jadi soal. Tapi persoalannya adalah bahwa ada ayat-ayat dan kekristenan percaya bahwa Yesus juga Nabi. Maka kalau bicara tentang Nabi dalam Ulangan pasal 18 tetap relevan dengan Yesus karena dia Nabi. Nah, berikut adalah tadi Suma mengatakan bahwa saya berusaha menolak kesamaan. Saudara semua dengar, apakah saya memang menolak kesamaan? No. Saya menerima kesamaan. Yang saya persoalkan adalah kesamaan dalam hal apa? Tadi saya bicara soal ilmu analogia, tapi kan dia tidak ngomong apa-apa tentang hal itu. Ya, apakah A seperti B itu berarti dalam segala hal? Itu berarti poin saya, bukan saya menolak kesamaan, tapi saya menolak kesamaan dalam segala aspek. Itu berarti saya menerima kesamaan, tapi kesamaan pada aspek-aspek tertentu, dan aspek-aspek tertentu itulah yang harus dibuktikan dari dalam teks. Nah, pada saat Suma mengangkat segala macam kesamaan lagi apa segala macam tuh, itu ya kembali lagi diangkat sesuatu yang tadi saya katakan. Dasarnya apa mengangkat seluruh kesamaan itu? Ya. Nah, justru seperti saya bilang, kalau mau mengangkat segala kesamaan, maka kita bertanya, Musa membelah laut. Muhammad pernah belah laut atau tidak? Musa pernah bikin 10 tulah, banyak mujizat. Muhammad pernah bikin 1 mujizat atau tidak? Atau sebanyak Musa atau tidak? Musa pernah bikin korban Paskah, Muhammad ya atau tidak? Dan saya bisa perpanjang segala macam daftar yang Musa bikin dan Muhammad tidak bikin. Makanya saya pertanyakan itu adalah dasar apa itu semua kesamaan, ya? Nah, harus diingat lagi dalam konteks kitab Ulangan, ketika Musa berbicara seperti itu, nanti di ujungnya, ya, di ujungnya ketika Musa sudah mati, ya, lalu muncul teks Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai 12, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ayat 10-nya berkatakan, seperti Musa, tidak ada yang dikenal di hadapan Tuhan. Tidak ada nabi yang bangkit. Dengan ciri apa? Dengan ciri mujizat. Jadi salah satu ciri, justru saya membuktikan dari dalam teks bahwa salah satu kesamaan seperti Musa, menurut Ulangan 34 ayat 10 itu adalah tanda-tanda dan mujizat. Maka pertanyaannya, Muhammad bikin mujizat apa? Ya. Lalu kalau kita juga melihat lagi bahwa tadi persoalannya adalah kalau itu Muhammad kan jadi aneh bahwa Nabi itu akan berasal dari saudara-saudaramu. Dan tadi saya kira ada penjelasan yang tidak selesai dari Suma itu adalah dia mulai lari ke Abraham, nanti lari ke Ismail, lalu turun bangsa Arab. Memangnya Ismail itu saudaranya Israel? Saudaranya Israel itu, Israel kalau dilihat secara pribadi itu Yakub. Saudaranya Esau, Bani Edom. Kalau Ismail itu terlalu ke atas. Nah, itu namanya exegesis dari orang yang tidak mengerti hermeneutika Alkitab sehingga dipaksakan seperti itu. Ya. Lalu kalau kita bisa melihat juga bahwa Nabi itu, kalau dikatakan tentang Nabi itu dia berbicara demi nama Yahweh. Di situ kata Tuhan besar itu YHWH, Yod-He-Waw-He, Yahweh Allah Israel. Tuhannya orang Israel. Lalu setelah itu langsung dibicarakan tentang nabi-nabi palsu. Pertanyaannya adalah bahwa kapan Muhammad pernah berbicara demi nama Yahweh Tuhannya Israel? Kita melihat ke dalam teks itu, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dan ayat 18. Dari antara saudara mereka. Maka identitas nabi ini penting, yaitu dia berasal dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu? Nah, di sini konteks itu harus menentukan. Nah, saya kira mungkin Sumani tidak terbiasa belajar Alkitab dengan konteks, hanya cuma comot-comot ayat aja. Ini di dalam pasal 18 kitab Ulangan. Ayat 15 ya. Maka kita harus mulai lihat dari ayat 1. Ya.
Nah, dikatakan imam-imam orang Lewi dan seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian dalam pusaka mereka bersama-sama orang Israel. Lalu ayat 2, janganlah ia, itu berarti suku Lewi. Di tengah-tengah saudara-saudaranya, yaitu suku Israel yang lain. Tuhanlah milik pusakanya yaitu suku Lewi. Seperti yang dijanjikan kepadanya, suku Lewi. Inilah hak imam, suku Lewi, ayat 3. Ayat 4 juga. Ayat 4, hasil pertama gandummu, itu suku Israel yang lain. Dari anggurmu, itu suku Israel yang lain. Mau di situ. Minyakmu, terus itu suku Israel yang lain. Itu diberikan kepada suku Lewi. Lalu ayat yang ke-7, saya lompat, menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya suku Lewi, sama seperti semua saudaranya suku Lewi. Jadi pertama-tama ayat 1-8 itu bicara soal suku Lewi, maka saudara-saudaramu itu adalah saudara-saudara dari suku Lewi. Lalu ayat 9-18 itu mulai nasihat kepada umat Israel secara umum. Apabila engkau, umat Israel, sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu, umat Israel, Tuhan Allahmu, umat Israel, janganlah engkau, umat Israel. Lalu ayat 10, dan di antaramu itu umat Israel. Lalu loncat ke ayat yang ke-12, sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian dari Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu, umat Israel, menghalau mereka dari hadapanmu, itu umat Israel. Lalu ayat 13 itu semuamu di situ dan kau di situ adalah umat Israel. Maka muncullah ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, itu dari tengah-tengah umat Israel, bukan dari orang Arab, dari antara saudara-saudaramu, itu Israel. Lalu dari ayat yang ke-18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi umat Israel, di antara mereka, umat Israel, seperti engkau. Dia akan mengatakan kepada mereka, umat Israel, segala yang kuperintahkan padamu. Nah, itu berarti bahwa frase dari tengah-tengahmu dan dari antara saudara-saudaramu, itu tidak bisa di luar dari 12 suku Israel. Bagaimana larinya loncatnya sampai ke Abraham, lalu Ismail, lalu turun bangsa Arab. Itu terlalu jauh. Nabi ini harus dari kalangan orang Israel dan bicara untuk umat Israel. Muhammad bukan nabi dari kalangan Israel. Dan tidak bicara secara khusus untuk orang Israel. Ya. Begitu juga dari antara saudara-saudaramu, itu frase yang umum di dalam kitab-kitab Taurat. Imamat 10 ayat 6, Imamat 25 ayat 26, juga Hakim-Hakim 20 ayat 13. Dan kalau kita bicara konteks yang lebih dekat, Ulangan 17 ayat 15. Ini soal pemilihan raja. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudaramu. Jadi rajanya itu harus dari tengah-tengah saudaramu. Siapa? Ya nanti kita bisa lihat Benyamin atau Daud, itu kan dari orang Israel. Jadi istilah dari tengah-tengah saudaramu tidak pernah berarti bahwa itu dari luar bangsa Israel. Jadi mustahil Nabi itu Muhammad, karena Muhammad bukan orang di antara Israel, itu di pinggir Israel atau di luar Israel. Ya. Nah, terus Nabi itu akan berkata-kata demi nama Yahweh. Ya, itu yang tadi dibilang ya. Dia bicara demi namaku. Tapi namaku yang maksud di sana siapa? Ulangan 18 ayat 21. Difirmankan Tuhan besar, Yahweh. Demi nama Yahweh. Ya. Nah, pertanyaannya, kapan Muhammad pernah berbicara tentang nama Yahweh, Tuhannya orang Israel? Ketiga, Nabi itu mengenal dan dikenal Yahweh, mempunyai hubungan yang sangat spesial dengan Yahweh, seperti Musa. Ini yang saya bilang, seperti di situ harus dilihat dari konteks. Nah, kalau kita geser ke belakang, Ulangan 34, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka dengan muka. Nah, frase dikenal Tuhan berhadapan muka dengan muka itu menunjukkan tingkat kekaripan yang sedemikian rupa dengan Nabi itu dengan Yahweh. Pertanyaannya adalah, apakah Muhammad mempunyai hubungan yang spesial dengan Yahweh, Tuhannya orang Israel? Dan dari konteks Ulangan 18, Nabi itu harus menjadi perantara antara umat Allah dengan umatnya Israel. Karena ayat 15, seorang Nabi akan dibangkitkan bagimu, tapi Nabi seperti engkau tuh dalam hal apa? Tidak bisa dalam segala hal yang diambil semua dengan segala macam dari ujung dunia. Ayat 16 itu jadi kuncinya. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Seorang Nabi kubangkitkan bagi mereka. Berarti Nabi itu, ini kan orang Israel takut ketemu Tuhan di Gunung Horeb, lalu minta supaya jangan Tuhan ngomong langsung. Ada perantaranya, yaitu Musa. Maka janji tentang Nabi itu akan Nabi yang akan berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan umatnya Israel. Jadi kesamaan itu adalah kesamaan dalam keperantaraan itu. Itu konteksnya, dan tidak bisa diambil segala macam jurusan. Pertanyaannya, kapan Muhammad dikatakan sebagai perantara antara Allah, Yahweh, dan umat Israel? Masih dalam hal yang sama yang seperti saya singgung tadi, seperti Musa. Lalu ayat sebelahnya, dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukan. Maka pertanyaannya, kapan Muhammad pernah bikin mujizat? Dan kalau dia pernah bikin mujizat, apakah mujizat itu di depan orang Israel? Dan apakah mujizat itu sebanyak yang dilakukan Musa? Maka kesimpulan itu saya adalah bahwa pasti bukan Muhammad yang dijanjikan di sana. Muhammad tidak memenuhi persyaratan sebagai nabi istimewa itu. Karena itu penafsiran yang mengatakan bahwa Musa menubuatkan datangnya Muhammad, itu penafsiran yang sifatnya eisegesis. Eisegesis itu adalah memasukkan konsep ke dalam teks, padahal teks tidak mengatakan itu. Itu menunjukkan kebutaan dalam hermeneutik Alkitab. Saya percaya
Nabi itu adalah Yesus. Karena apa? Seperti saya tunjukkan tadi, ayat-ayat itu sudah menunjukkan bahwa Yesus memang adalah Nabi. Jadi bahwa orang Kristen percaya dia Tuhan, kita tidak punya kendala dengan dia adalah Nabi. Karena memang dia juga adalah Nabi. Dan Yesus memenuhi ciri dari Nabi itu. Karena apa? Cirinya dia berasal dari kalangan Israel. Dan Ibrani 7 ayat 14 itu mengatakan Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Di Wahyu 5 ayat 5 dikatakan dia singa dari suku Yehuda. Berarti dia ada dari tengah-tengah Israel. Dalam poin ini saja, Yesus masuk dari kalangan Israel. Muhammad lewat, keluar. Yesus berbicara atas nama Yahweh, Tuhannya orang Israel. Aku menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan bukankah Yesus juga mengatakan bahwa Yohanes 12 ayat 49, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 3:32, dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 26, apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan. Jadi betul-betul persis seperti nubuat Nabi di Ulangan 18 itu. Berikutnya, Yesus punya hubungan spesial dengan Yahweh. Seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Yohanes 10 ayat 15. Aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yohanes 11 ayat yang ke-27. Dan Yesus memang menjadi perantara umat. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti Musa diminta untuk menjadi perantara antara umatnya dengan Allah. Sesuai konteks Ulangan 18 ayat 16. Musa jadi perantara. Seperti Musa itulah dalam hal keperantaraan. Yesus menjadi perantara. Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Petrus 3:18. Supaya dia membawa kita kepada Allah. Dan 1 Timotius ayat 5. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Maka tugas perantaraan ini dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang bisa datang kepada Allah tanpa lewat Yesus. Makanya saudara semua, saya tidak peduli bagaimanapun juga, tapi saudara orang berdosa, saya orang berdosa, kita semua layak masuk neraka. Tanpa keperantaraan Yesus, semua akan pergi ke neraka. Karena itu, saudara mungkin tidak mau percaya, tapi saya tetap meminta percayalah kepada Yesus supaya selamat. Kalau tidak, saudara tidak selamat. Berikut, Nabi itu membuat banyak mujizat dan Yesus ternyata membuat begitu banyak mujizat. Yohanes ayat 14 itu ya. Kalau kita lihat, begitu melihat mujizat, orang langsung percaya dia Nabi akan datang. Yohanes 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi kita bisa lihat, Nabi yang akan datang ke dalam dunia itu seperti yang dimaksudkan dengan Nabi yang dijanjikan oleh Oke, Pak Isra. Pak Isra, saya Waktu sudah selesai. lanjut. Pak Isra. Iya, makasih tamat. Oke, Pak Isra sudah cukup. Oke, wah ini cukup banyak poinnya. Beta cukup khawatir kalau bisa jadi melebar kemana-mana. Jadi beta akan memperingkasnya begini. Mungkin ada dua hal, dari di samping ada banyak hal yang Pak Isra sampaikan. Pertama adalah argumen Pak Isra terkait di tengah-tengah saudaramu. Yang dimaksud adalah ya saudara-saudara suku Lewi dari suku Israel, bukan suku Arab itu. Itu menurut Pak Isra, menurut konteks itu, bukan dari suku Arab. Jadi mustahil itu Muhammad, dia harus pada orang dari dalam suku Israel. Menurut Pak Isra itu merujuk pada Yesus gitu. Kemudian ya raja-raja di tengah saudaramu itu harus dari orang Israel. Dan Nabi yang datang itu harus bicara atas nama Yahweh gitu. Apakah Nabi Muhammad bicara sama Yahweh itu dipertanyakan, apakah Muhammad juga mempunyai hubungan dekat dengan Yahweh gitu. Kemudian Nabi yang datang itu dikatakan sebagai perantara Yahweh gitu, ya, seperti Musa. Nah, Yesus katanya demikian, apakah Muhammad demikian, itu juga dipertanyakan. Nah, kemudian Pak Isra juga mengatakan Nabi yang datang itu harus membuat mujizat gitu. Musa membuat banyak mujizat, Yesus membuat banyak mujizat, dan menurut konteksnya Pak Isra, mujizat itu ya harus dilakukan di tengah orang Israel. Nah, ini pertanyaannya juga menjadi, apakah Muhammad melakukan mujizat juga? Apakah sebanyak yang Musa maupun Yesus sampaikan di tengah-tengah orang Israel juga? Nah, ini yang perlu ditanggapi oleh Pak Suma. Kita kasih poinnya begini. Yang pertama ya, Pak Suma juga membuat kesamaan-kesamaan tertentu. Kemudian sekarang Pak Isra juga membuat kesamaan-kesamaan tertentu. Nah, ini yang harus ditanggapi Pak Suma adalah, apakah kesamaan-kesamaan ini sesuatu yang relevan, sesuatu yang kontekstual dengan ayat tersebut, atau tidak? Atau kalau tidak, itu kenapa? Kalau itu merujuk pada Muhammad, kenapa juga demikian? Kalau menolak poin-poinnya Pak Isra juga, itu juga kenapa demikian? Itu perlu dielaborasi. Jangan bicara hal lainnya. Mohon beta mungkin di babak kedua harus lebih ketat lagi. Jadi on point, harus sesuai dengan poin-poinnya. Baik, Pak Suma, kalau sudah siap 5 menit. Sudah siap ya Pak Suma ya? Oh, maaf Pak Suma. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Suma, mungkin ada dari pernyataan pembukanya Pak Isra yang mungkin Pak Suma kurang paham, baik itu terkait istilah atau apapun, supaya Pak Isra harus klarifikasi dulu. Nah, ini waktu tidak jalan. Moderator, yang saya lihat silakan. justru Pak Isra Suru ini yang tidak paham materi. Itu aja dari saya. Oh begitu saja? Iya, Oke. iya, beliau yang pikir ada mau klarifikasi apa? Oke. Enggak. Oke. Pak Pendeta Isra ini yang enggak paham ya. Jadi gini. Baik. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi gini, Saudara Esra. Anda itu terlalu muluk-muluk menyampaikan tentang Yesus. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, Musa bukan Tuhan.
Yesus tidak diterima oleh Bani Israel. Musa diterima. Yesus mau kemana dia pergi? Nabi ini untuk Bani Israel. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, bukan bahlul kitab, tapi ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub datang untuk menyeru Bani Israel. Jadi yang dibihillah man ittaba ridwanahu subulan salam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ingat saudara Esra, orang-orang Yahudi, saudara-saudara kami Bani Ishak tidak pernah memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Yahweh. Yahweh itu dewa, Bung. Itu yang Anda harus pelajari. Lalu kemudian tolong di mute. Ya, tolong di mute. Jadi ketika berbicara mengenai di tengah-tengah saudara-saudaramu, Bung, Yesus nggak bisa sampai ke sana, Bung. Kalau saudara yang Anda maksud di sini adalah Bani Israel, dalam hal ini Lewi atau dari Benyamin atau dari siapapun dari Bani Yakub, keliru ente, Bung. Kenapa? Yesus tak bisa manjat tembok. Kok bisa kayak gitu, Bang? Yes, karena di dalam Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus nangis dong. Yesus tidak bisa, karena Tuhan sudah menuliskan kemudian, menjadikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 34 nomor 10, sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan, tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong? Jadi saudara-saudara yang dimaksud di situ adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Yesus nih yang berkata, bukan saya. Apa kata Yesus? Belum pernahkah engkau berkata, membaca dalam sebuah kitab, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu dari pihak Tuhan terjadi, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang siapa yang menggenapi nubuatan kerajaan yang datang kepada Bani Israel yang diterangkan oleh Tuhan kepada Bani Israel ini? Diambil. Bangsa Amerika nggak mungkin, bangsa Cina nggak mungkin, bangsa Indonesia nggak mungkin, bangsa Belanda nggak mungkin. Itu hanya diberikan kepada bangsa Arab, bangsa keturunan dari Nabi Ismail. Catat itu, Bung. Yesus tidak akan pernah bisa lolos. Ulangan 34 nomor 10. Saya bacakan lagi pelan-pelan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi. Tidak, dalam bahasa Ibrani kan Anda tahu sendiri, tidak ada lagi berarti berulang sendiri. Tuhan mengatakan Yesus tidak bisa duduk di situ, karena tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Berarti Ulangan 18 nomor 18 harus nabi yang ada di luar Nabi Musa, Bani Israel, atau jangan-jangan nabi ini adalah nabi yang benar-benar hidup di antara Nabi Musa dengan kemudian sebelum Yesus, benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel, tapi bukan Yesus. Mungkin dia Yosua bin Nun, bisa jadi. Mungkin dia adalah Hezekia, bisa jadi. Mungkin juga dia adalah orang yang sama seperti Musa tapi tidak tercatat di dalam kitab kalian. Karena kenapa? Kalau Yesus tak bisa dia seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti demikian bukan Yesus. Siapa dia? Entah siapa. Kalau itu bukan Rasulullah Muhammad SAW juga tidak apa. Tapi yang pasti, apa yang saya uraikan, bahwa Rasulullah Muhammad SAW dengan mukjizatnya kemudian dia mampu menundukkan kemudian Jazirah Arab. Yesus tidak bisa. Nah, ini yang perlu saudara paham. Demikian. Moderator, tolong dijelaskan ulang. Tolong dijelaskan ulang regulasi pertama tadi itu 10 menit dengan 5 menit biar viewers di bawah dapat edukasi. Terima kasih. Oh iya, maaf. Untuk teman-teman, itu 10 menit itu di pernyataan pembuka, tapi di bagian sanggahan saling balas itu 5 menit saja. Gitu. Makasih sudah diingatkan. Oke, itu poinnya Pak Suma. Beta catat ada 3 Pak Esra. Mungkin yang pertama, Pak Isra terkait dengan saudara-saudara itu, yang Pak Isra sampaikan itu menurut Pak Suma bukan demikian. Tapi yang saudara Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Itu menurut Pak Suma. Walaupun mungkin dibutuhkan nanti ke depan bisa dielaborasi lebih jauh. Jadi Pak Isra tolong elaborasi lagi lebih jauh terkait hal ini, agar nanti Pak Suma juga bisa mengelaborasinya. Yang kedua, menurut Pak Suma dulu dari konteks ayat ini, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Nah, kalau tidak ada, maka
tidak mungkin lagi ada Israel, itu Yesus kan dari Israel, masa bangkit lagi dari Israel kan? Ayat itu mengatakan sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, maaf, yang ketiga apa ya Pak Suma ya? Tadi beta yang terakhir itu apa ya? Saya sedikit lupa. Pak Suma mohon dibantu. Yang ketiga terakhir itu, yang tadi poin terakhir itu Pak Suma punya. Itu ada poin yang terakhir itu Pak Suma. Ya, poin terakhirnya saya katakan bahwa Yesus tidak bisa duduk di situ karena dia berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menundukkan kerajaan Jazirah Arab. Nabi Musa juga demikian. Oke. Yang ketiga itu Pak Esra, mungkin Pak Esra tidak perlu repot-repot untuk mempertanyakan yang dibuat itu adalah Muhammad atau bukan, karena Pak Suma juga tidak mewajibkan demikian, tidak apa-apa. Jadi dengan membahas bukan Muhammad itu adalah red herring. Beta langsung ingatkan ini Pak Esra, supaya Pak Esra tidak perlu membahas itu. Jadi kalau Pak Esra membahas mungkin beta akan langsung potong. Jadi silakan Pak Esra, 5 menit dimulai dari sekarang. Itu mute itu, tolong dibuka mic-nya dulu. Ya, jadi sebenarnya melihat pembicaraan ini agak panjang dan banyak hal yang bisa ditanggapi hanya karena waktu yang 5 menit dan moderator merinci beberapa poin, jadi saya hanya fokus ke situ saja. Pertama itu adalah di antara saudara-saudaramu. Saya tadi mengatakan bahwa di antara saudara-saudaramu itu saya memakai dalil konteks dari teks itu. Bahwa konteks dari teks itu menunjukkan bahwa saudara-saudara itu dari kalangan orang Israel. Nah, kalau sekarang semua larinya ke Ismail, dasarnya itu apa? Ya. Karena kalau kita melihat dari hubungan Ismail dan Israel, itu Ismail itu bukan saudaranya Israel. Ya, itu di atas sana itu. Karena Ismail itu kan saudaranya si Ishak. Sedangkan Israel kalau menunjuk pada orang itu Yakub, dan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Sehingga kalau memang kita bicara saudara mau keluar di antara suku-suku Israel, maka paling dekat itu adalah Edom. Tapi bagaimana larinya sampai Ismail yang lebih jauh di atas sana? Jadi saya mengatakan itu dari kalangan orang Israel, ada dalilnya yaitu konteks. Tapi Ismail itu bagaimana sampai bisa larinya ke Ismail itu dasarnya apa? Ya, oke lah, seandainya dibilang Ulangan 34 ayat 10, maka Nabi itu tidak bangkit dari antara orang Israel. Kalau seandainya saya mau terima itu, Nabi itu tidak dari Israel, tapi mengapa harus dari Ismail? Dasarnya itu apa? Kedua, Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Lalu akhirnya semua pakai ini, bahwa itu pasti bukan Yesus, karena Yesus itu dari kalangan Israel, dan ayat ini bilang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Disinilah saya melihat bahwa memang ya satu lagi menunjukkan bahwa semua tidak terbiasa membaca Alkitab dengan memperhatikan konteks. Ya, kalau hanya dilihat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, ingat di situ masih ada koma, lalu ada lanjutannya ayat 11-12. Lalu ayat 10 sebelumnya itu ada seperti Musa yang dikenal. Itu berarti bahwa, perhatikan ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11, dalam segala tanda dan mujizat, maka seluruh konteks itu harus ditafsirkan bahwa dalam hal dikenal Tuhan berhadapan dengan muka dan dalam hal mujizat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Kalau hanya tidak ada nabi yang bangkit dari orang Israel, jadi aneh. Karena setelah itu kan ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, masih banyak nabi setelah Musa. Kalau begitu maka ayat ini tidak bisa ditafsirkan tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dan karena itu harus dari bangsa lain. Dari Arab misalnya. Tidak. Maka maksudnya tidak ada nabi seperti Musa yang bangkit lagi. Tapi sampai kapan? Ulangan pasal 34 itu bagian akhir dari kitab Ulangan. Yang pasti bukan ditulis oleh Musa karena di dalamnya ada tulisan cerita tentang kematiannya. Itu berarti bagian ini itu ditulis oleh generasi selanjutnya, mungkin oleh Esra. Kalau itu benar, maka sampai zaman itu, maksudnya sampai zaman penulisan Ulangan 34 ayat 10, memang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal apa? Dalam hal seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan dan dalam hal mujizat. Sampai kapan ternyata Yesus datang punya hubungan yang istimewa dengan Yahweh dan membuat banyak mujizat. Kalau konteks ini dibaca seluruhnya, maka kesimpulannya tidak bisa larinya ke Ismail sana. Lalu dikatakan, Muhammad menundukkan Jazirah Arab. Muhammad bikin mujizat, menundukkan Jazirah Arab. Mujizat macam apa yang dibicarakan? Saya tidak usah bahas itu tentang Muhammad. Mohon Pak Esra, jangan dibahas tentang Muhammad, karena Pak Suma pun tidak mengatakan bahwa itu mujizat untuk menubuat untuk Muhammad. Tidak sedang membahas itu. Entah tidak pun tidak apa-apa. Jadi Pak Esra jangan menyinggung itu red herring sih. Tapi tadi dia kan bilang bahwa mujizat yang dibikin Muhammad ke Jazirah.
Iya, mungkin untuk ya oke. Tapi gini Pak Isra, tapi jangan dibahas itu lebih jauh. Beta pikir nanti itu keluar apa. Jadi bahas aja yang Kalau begitu saya nggak bahas yang ketiga itu, yang kedua tadi. iya. Dasar apa saudara-saudara itu lari ke Ismail? Kalau saya bilang itu ada dasarnya, yaitu konteks. Lalu ulangan 34:10 problem konteks juga. Jelaskan itu. Masih ada waktu Pak Isra, sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Pak Suma, jadi menurut Pak Isra itu, bicara tentang saudara-saudara itu konteks. Konteksnya demikian, yang Pak Isra sudah ceritakan. Konteksnya itu dari kalangan orang Israel, konteks ayat tersebut. Maka Pak Isra mempertanyakan, apa dasarnya merujuk pada Bani Ismail? Apa dasarnya? Di konteks itu bagaimana mengatakan demikian? Kemudian yang kedua, kalau tidak harus Israel, bukan yang kedua, itu juga kalau tidak harus Israel, kenapa juga harus Bani Ismail gitu? Itu masih berkaitan pertama. Yang kedua, Pak Suma mengatakan tidak ada nabi dari Bani Israel. Tapi Pak Suma menurut Pak Isra, Pak Suma tidak membaca lengkap ayatnya. Di ayat sebelumnya jelas mengatakan bahwa akan membangkitkan seorang nabi. Nah, berarti akan ada, bukan tidak ada gitu. Jadi Pak Suma mungkin kita di seputaran ini saja supaya kita jangan melebar kemana-mana. Jadi Pak Suma boleh, karena waktu juga cuma 5 menit, jadi Pak Suma boleh sampaikan tanggapan Pak Suma terkait poin-poin yang sudah kita angkat. Silakan 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi ketika berbicara mengenai Ulangan 34, sekali lagi saya katakan, Yesus tidak bisa di sini, dia nggak bisa lolos, dan itu nggak ada bantahan sama sekali. Lalu kemudian saudara mengatakan, mengapa harus dari Ismail? Karena hanya dari kalangan Ismail kemudian ada sebuah kitab yang isinya semuanya firman Tuhan yang keluar dari mulut seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anda boleh tidak mengatakan itu bukan beliau. Makanya saya katakan saya tidak merujuk kepada Ulangan untuk menabikan Nabi Muhammad. Tidak. Nabi kami sudah jelas teruji bahwa seluruh yang keluar dari mulutnya dibukukan menjadi kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir semua adalah firman yang ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Yesus, mana firman yang ditaruh di mulutnya? Ada? Mana? Apa? Di mana? Firman itu yang terkumpul di mulut Yesus itu mana? Tak ada. Jadi kalau saudara mengatakan kemudian itu Yesus, pertanggungjawabkan mana firman-firman yang Tuhan taruh di mulut Yesus. Tunjukkan ke saya sekarang. Ada? Tidak ada. Kalau Nabi Musa kemudian menerima firman dari Tuhannya, lantas hari ini kemudian Anda mengatakan Ulangan 34 ini bukan dituliskan oleh Nabi Musa, berarti Al-Quran lebih benar. Berarti firman Tuhan yang ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ahli kitab telah mencampur adukan firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Dan saudara Esra sudah mengakui Ulangan 34 bukan dituliskan atau bukan wahyu yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Terjawab itu. Kemudian, kenapa harus Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail juga dijanjikan oleh Allah bahwa dalam keturunannya akan datang kemudian raja-raja, di mana Nabi Musa menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi yang sama seperti Musa ini mengawali pernyataan firman-Nya dengan nama Allah. Kemudian saudara Esra mengatakan, apa hubungannya? Tuhannya Bani Israel, Rabbus samawati wal ard. Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Rabbus samawati wal ard. Hanya ada satu Tuhan. Makanya orang Yahudi hari ini kalau menerjemahkan kemudian kitab Torahnya mereka ke dalam bahasa Arab, Tuhan Hasem, mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu yang perlu Anda catat. Karena di dalam Kejadian 17:8, wahai Abraham, aku akan mengangkat sebuah perjanjian kekal untukmu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Tuhan dari Nabi Ismail, Tuhan dari Nabi Ishak, keturunannya secara turun-temurun. Jadi jangan Anda mengatakan Tuhan lain. Justru Kristen ini yang Tuhan lain, yaitu Yesus. Jadi ketika Anda berbicara kemudian tentang kenapa harus Nabi Ismail, karena hanya dari keturunan Nabi Ismail lah kemudian suara Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu berkumandang ke seluruh penjuru bumi. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan dan pemerintahan tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum dia yang berhak itu datang. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Orang Yahudi? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada orang Roma? Tidak. Adakah Yesus kemudian kepada orang Belanda? Tidak.
Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas dia diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wan nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad tiada melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Rasulullah diutus untuk menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Yesus, tunjukkan dalilnya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak akan. Ya. Tulis di dalam Kejadian 49:10 dan Yesaya 60. Di situ jelas bahwa dari keturunan Khedar, keturunan Nebayot akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, baik. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Suma. Jadi Pak Isra, nampaknya argumen Pak Isra itu berusaha dibantah dengan Pak Suma mengatakan bahwa kenapa harus Bani Israel, karena hanya dari Nabi Muhammad lah keluar kitab, dari mulutnya Nabi Muhammad ada kitab gitu. Jadi akhirnya ya di sanggahan yang keempat ini akhirnya keluarlah kesimpulannya Pak Suma bahwa Nabi Muhammad yang dinubuatkan gitu, dari sebelumnya masih abu-abu. Jadi saya pikir ini sudah jadi relevan kalau misalnya Pak Isra mau langsung membantah kalau itu adalah bukan pada Nabi Muhammad gitu. Kemudian yaitu firmannya, mana firman yang ditaruh di mulut Yesus menurut Pak Suma. Jadi Pak Isra perlu menjawab ini gitu. Jadi konteks yang Pak Isra minta itu, konteks ayat terkait ulang itu, nampaknya Pak Suma itu mendasarinya pada konteks Al-Quran. Jadi bukan soal dari ayat ulangan itu. Kira-kira demikian. Baik, silakan Pak Isra 5 menit dimulai dari sekarang. Pak Isra, open mic ini. Ya, jadi tadi dalam komentar awal beliau mengatakan bahwa untuk ulangan 34 ayat 10 Yesus tidak akan lolos. Tapi kan saya menunjukkan tadi kesalahan penafsiran dia itu adalah dia tidak memperhatikan, semua tidak memperhatikan konteks ayat itu, yaitu ayat 10 dan ayat 11 sampai 12. Dia cuma lihat kalimatnya saja, yaitu bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tidak bisa ambil itu karena itu jadi soal. Karena setelah Musa itu masih bangkit banyak nabi dari Israel. Kalau begitu arti apa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel? Artinya dihubungkan dengan ayat 10, yaitu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11 sampai 12 yaitu dalam urusan mujizat tanda-tanda yang dilakukannya. Dengan kata lain, sampai pada bagian itu tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang seperti Musa yang berhadapan muka dan yang melakukan mujizat-mujizat. Jadi bukan soal tidak bikin mujizat. Nanti kan kita bisa lihat, Yesus bikin mujizat lebih banyak dari Musa. Justru Muhammad yang tidak pernah ada mujizatnya. Jadi, saya pakai argumentasi ini, tapi ya, dia tidak bahas argumentasi saya, tapi dia hanya cuma berkata lagi bahwa Yesus tidak lolos. Ya kalau ngomong begitu, ya semua orang juga bisa. Kedua, bahwa itu dari kalangan Ismail karena tidak ada bangsa lain yang akhirnya turun kitab. Nah inilah yang saya kira problemnya Suma ini kelihatannya perlu belajar hermeneutiks Alkitab dengan baik. Karena saya kasih tahu ya, ada di dalam hermeneutiks Alkitab itu ada dua istilah yang mirip, yaitu eksegesis dan eisegesis. Eksegesis itu narik keluar. Sebuah pemahaman itu ditarik keluar dari teks, baru diartikan. Tapi eisegesis itu kita memasukkan sesuatu ke dalam teks. Kita sudah mempunyai peranggapan lalu memaksakan teks untuk cocok dengan pandangan kita. Waktu saya mengatakan bahwa nabi yang datang itu dari antara orang Israel, saya tunjukkan dari konteksnya, dari dalam teks konteksnya mulai dari ayat 1 bahkan. Sehingga bahkan juga di seluruh kitab ulangan, bahwa frase semacam itu tidak bisa diartikan di luar Israel. Nah, tapi kalau ketika semua mengatakan bahwa, kenapa Ismail? Karena di antara semua bangsa itu hanya Ismail yang datang. Berarti dia melompat keluar dari teks, mengambil sesuatu dari luar lalu memaksakan masuk ke sana. Itu eisegesis dan itu haram di dalam hermeneutik Alkitab. Makanya saya bilang belajar hermeneutik yang bagus. Kalau tidak jadi tafsirnya comot-comot ayat sesukanya. Ya. Lalu kalau ditanya, di mana firman ditaruh di mulutnya? Ya Yesus ngajar selama 3 tahun itu apa? Kan firman. Kalau Anda memikirkan firman hanya sebatas pada kitab, nah itu jadi soal. Tapi firman ditaruh di mulutnya artinya waktu dia datang ke dalam dunia, dia mengeluarkan perintah-perintah atau firman Tuhan yang disampaikan melalui mulutnya. Selama dia 3 tahun dia bikin apa? Dia memberitakan firman kan? Dia ngajar selama 3 tahun itu. Ya. Waktu saya bilang ulangan 34 bukan ditulis oleh Musa, ya ada dasarnya karena pada waktu itu kan masa Musa cerita tentang kematiannya sendiri. Lalu kalau itu dikatakan, saya mengakui bahwa ulangan 34 bukan wahyu, bukan firman. Lah, saya bilang itu bukan ditulis oleh Musa, tapi bukan wahyu. Memangnya firman hanya bisa ditulis oleh Musa? Lalu kalau dikatakan Nabi Ismail kepadanya dijanjikan akan datang raja-raja,
Ya kan yang dia dijanjikan datang raja-raja, bukan nabi. Yang dibicarakan sini kan nabi, bukan raja. Jadi saya kira cuma membuat penafsiran yang fatal dengan memasukkan ide dari luar ke dalam teks yang jelas-jelas teks itu mengatakan dari kalangan Israel sendiri. Demikian. Oke, baik. Masih ada 30 detik, tapi Pak Isra sudah selesai. Baik, beta lebih mengerucut lagi, karena sini tersisa 3 kali lagi. 3 kali tanggapan antara Pak Isra dan Pak Suma. Jadi, beta sampaikan untuk Pak Suma lebih kerucut lagi. Menurut Pak Isra itu, Pak Suma tidak memperhatikan ayat. Karena di ayat itu bukan hanya bicara tidak ada nabi yang bangkit lagi di antara orang Israel itu. Di ayat sebelumnya, di ayat 11-12 itu juga mengatakan bahwa tetap ada nabi yang bangkit. Bahkan dan faktanya di Alkitab memang tertulis banyak setelah Musa masih ada nabi-nabi. Hanya nanti yang nabi yang seperti Musa itu sampai pada Yesus. Maksudnya Petra begitu. Jadi yang Mas Petra sampaikan itu bukan berarti tidak akan bangkit lagi. Karena faktanya ada nabi-nabi juga gitu sampai pada zaman Yesus gitu. Zaman Yesus itu yang Yesus yang disamakan dengan Musa. Nah, menurut Pak Esra menunjukkan yang konteks ayat. Tapi Pak Suma tidak menunjukkan, tidak menyampaikan dengan konteks ayat dalam ulangan itu, tapi menggunakan Al-Quran misalnya. Jadi dia dianggap melakukan exegese. Nah, jadi di sini beta arahkan mungkin Pak Suma bisa tunjukkan melalui konteks ayat. Tetapi kalau misalnya Pak Suma juga menolak, itu tidak apa-apa. Itu ini haknya Pak Suma, tidak mau menggunakan konteks ayat itu tidak apa-apa. Kemudian terkait dengan di mana firman di mulut Yesus, menurut Pak Esra kan firman di mulut Yesus itu tidak berarti harus membuat kitab atau ada kitab. Kan Yesus Yesus mengajar memberitakan firman selama 3 tahun. Itu juga firman di mulut Yesus gitu. Nah, itu yang poin yang beta pikir perlu disoroti lebih tajam lagi oleh Pak Suma. Oke, Pak Suma kalau sudah siap, tolong on point pada yang sudah beta sampaikan. 5 menit dimulai dari sekarang. Iya, jadi kalau saudara Esra berbicara mengenai hermeneutika dan seterusnya, itu adalah dapur Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi, Bung. Silakan aja. Anda mau melakukan eksegesis apapun terhadap kitabnya orang, silakan aja. Tapi ini kita sedang berbicara tentang oknum yang sama seperti Musa. Jadi seindah apapun kemudian ilmu yang Anda punya tentang hermeneutika dan seterusnya, itu tidak akan pernah bisa menggantikan orang yang sama seperti Musa itu. Silakan Anda dengan keilmuan saudara, silakan. Tapi apakah Yesus kemudian sama seperti Musa? Tak ada kesamaan 1% pun. Apalagi ketika berbicara mengenai Ulangan 34. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti harus ada nabi di luar Bani Israel yang berhadapan muka bersama dengan Tuhan, sehingga nabi itu sama seperti Musa. Kembali ke Ulangan 18 nomor 18 tadi. Nah, apakah Yesus berhadapan muka? Di mana dia berhadapan muka dengan Tuhan? Tak ada dalilnya. Kalau di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian baginda Rasul Muhammad SAW berhadapan muka dengan Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa perantara. Oke? Nah, sekarang kita lihat Ulangan 34. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nabi yang kayak mana? Yang memiliki tanda mukjizat. Jadi kalau Yesus ada berjuta mukjizat, itu tidak menjadi aturan, tidak menjadi acuan, tidak menjadi sesuatu yang menjadi dasar untuk mendudukkan dia sama seperti Musa. Karena sebanyak apapun mukjizat Yesus, tidak ada lagi nabi dari Bani Israel terkait dengan mukjizat. Nabi Musa belah lautan, baginda Rasulullah Muhammad SAW belah bulan. Apa masalahnya kemudian? Dalam hal segala tanda-tanda yang diberikan kemudian oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tanda-tanda yang diberikan kemudian Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kemudian pewahyuan itu datang? Bagaimana kemudian para malaikat itu datang untuk menyampaikan firman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada lagi hal itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Kalaupun ada, tidak sama seperti Musa. Ini dalil. Jadi kalau Anda mengatakan dalil ini kemudian menceritakan masih banyak nabi-nabi, tapi yang sama seperti Musa, berdasarkan dalil ini tidak ada lagi yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun. Nah, hal-hal yang terjadi sama seperti Musa inilah, tentang mujizat, tentang tanda-tanda, kemudian kebangkitan di antara orang-orang yang ada di tengah kaumnya tersebut, kemudian pembebasan dari tanah Mesir terhadap penindasan Fir'aun, terhadap orang-orang yang kemudian ingin melakukan kekuasaan dan penindasan kepada umat yang datang kepada Nabi Musa, itu harus sama dilakukan oleh Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus ada nggak? Tak ada. Anda mau mendudukkan Yesus ini di mana? Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan dengan sangat jelas, wanitan Sefer Aser lu yada Sefer Lomar Khera. Nah, Sefa Amar lo yadati Sefer. Di situ dikatakan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, ikra, maka dia akan mengatakan lo yadati Sefer. Aku tidak dapat membaca. Ini siapa?
Ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Kenapa? Karena kitab itu kitab termaterai. Oleh karena kitab itu termaterai, maka semua yang ada di dalam isi sebuah kitab ini harus berasal dari firman Tuhan yang ditaruh pada Nabi yang mulut Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nah sekarang mana firman itu? Oh, dia mengajar 3 tahun. Musa mengajar Torah berapa tahun? 3 tahun? Oh tidak. Musa menerima hukum Taurat dengan ketetapan dan hukum-hukum yang ada di dalam itu berangsur-angsur, bertahap-tahap, sama seperti Al-Quran yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, bertahap-tahap, berangsur-angsur. Yesus mana? Firman yang ditaruh di mulutnya itu mana? Saudara mengatakan mengajar 3 tahun. Mana ajarannya? Mana? Kitabnya di mana? Yang hafal siapa? Tak ada. Nabi Musa alaihissalam kitabnya ada. Nabi Muhammad SAW kitabnya ada. Yesus kitabnya? Mana kitabnya Yesus? Ada. Berarti firman Tuhan bukan di mulut Yesus. Firman Tuhan adanya di baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan. Oke, terima kasih Pak Suma. Ini akan menjadi sanggahan terakhir Pak Esra. Kemudian setelah itu Pak Suma akan menutup di babak kedua ini. Pak Esra, perhatikan. Jadi menurut Pak Suma ini tidak ada lagi nabi dari Israel, tetap Pak Suma stand dari situ, walaupun tadi Pak Israel sudah sampaikan bahwa faktanya di Alkitab ya setelah Musa masih ada nabi-nabi gitu. Kemudian yang berikut ketika Pak Israel minta konteks terkait konteks yang dibahas yaitu terkait dengan Ulangan 18 ayat 15 sesuai dengan tema kita, tapi Pak Suma tetap membahas menurut dasar Al-Quran. Dia pikir juga tidak apa-apa, itu terserah Pak Suma. Kemudian Pak Suma mengatakan bahwa kalau Yesus mengajar 3 tahun, apakah Musa juga mengajar 3 tahun atau mempunyai kitab mengajar 3 tahun gitu. Mungkin ini juga kembali soal kesamaan itu. Atau mana Yesus kalau dia mana kitab Yesus kalau dia memang mengajar 3 tahun gitu. Mana kitabnya? Jadi keharusan Yesus harus punya kitab itu. Jadi Pak Israel tolong poin ini yang dipertajam untuk tanggapan terakhir Pak Israel ini. Kemudian setelah itu menjadi ditutup oleh Pak Suma. Silakan. Ya, jadi ini banyak hal yang dibicarakan ya, tapi saya waktu yang terbatas saya menyampaikan beberapa yang saya ingat saja. Jadi ketika saya menunjukkan bahwa itu membutuhkan hermeneutik yang bagus. Lalu beliau bilang bahwa hermeneutik tidak bisa gantikan orang seperti Musa. Lah siapa yang mau menggantikan orang seperti Musa itu dengan hermeneutik? Justru pendekatan hermeneutik yang baik itu yang bisa menentukan siapa orangnya di sana. Ya, nah makanya justru pendekatan hermeneutika yang saya bangun, yaitu bahwa satu ayat itu tak boleh dilepaskan dari konteksnya, maka memastikan bahwa Nabi itu harus dari kalangan orang Israel. Itu hermeneutika itu justru membuktikan bahwa Nabi seperti Musa harus dari kalangan orang Israel. Bukan hermeneutikanya dibuat untuk menggantikan orang itu yang seperti Musa. Itu tidak memahami apa yang saya maksudkan. Jadi sekali lagi bahwa ya silakanlah, ini sudah mau berakhir. Silakanlah berargumentasi bahwa itu adalah Ismail. Tapi ingat bahwa Anda tak bisa menunjukkan dari dalam teks untuk membenarkan bahwa itu adalah Nabi dari luar orang Israel. Dan saya menunjukkan dari teks bahwa Nabi itu dari kalangan orang Israel. Kalau dikatakan bahwa Yesus tidak memiliki kesamaan sama sekali, 1% juga tidak ada. Lah tadi kan saya sudah sampaikan sejumlah hal itu. Ya, walaupun mungkin kita tidak sempat memperdebatkan itu, tapi kan sudah saya katakan itu. Lalu kalau dikatakan bahwa Ulangan 34 itu, ya lagi persoalannya sama, harus Nabi dari luar Israel. Tapi kan kita bisa lihat bahwa konteksnya di Ulangan pasal 18 itu, seorang Nabi seperti aku akan datang. Lalu Ulangan 34 ayat 10 bahwa tidak ada lagi Nabi yang datang, konteksnya itu di ayat 10 dan ayat 11, 12, itu berarti bahwa tidak boleh diartikan bahwa menganulir Nabi dari luar menganulir Nabi dari dalam Israel, dan berarti Nabinya harus dari luar Israel. Lalu soal firman di mulut ya. Tadi saya sudah tunjukkan firman itu di mulut, yaitu waktu dia 3 tahun itu dia mengajar. Lalu ditanya mana kitabnya? Lah, teks itu tidak bilang soal kitab kok. Soal firman di mulutnya. Jadi dia menyampaikan firman. Firman yang disampaikan ditulis oleh para penulis Alkitab. Tapi kan tidak ada keharusan dalam teks itu bahwa firman ada di dalam mulutnya, berarti dia sendiri harus menulis sebuah kitab kan? Keharusan dari mana? Siapa Suma yang harus mengharuskan bahwa Yesus harus punya kitab? Padahal teks itu tidak mengatakan harus punya kitab. Ya. Cukup. Oke, Pak Esra, Pak Suma ini yang tanggapan terakhir Pak Suma, dan beta catat 2 poin saja yang supaya jangan terlalu Pak Esra mengatakan bahwa saya menunjukkan dari teks, tapi Pak Suma tidak punya argumen menurut teks gitu. Dan beta pikir juga tadi Pak Suma mendasarkan pada Al-Quran, yaitu juga terserah Pak Suma, tapi Pak Esra maunya harus dari teks, yaitu terserah Pak Esra juga, ya masing-masing dengan argumen masing-masing. Kemudian Pak Israel yang terakhir itu bicara teks, itu bicara soal firman di mulut, bukan soal kitab. Jadi keharusan di mana harus kitab gitu. Jadi firman di mulut itu menurut Pak Israel.
Jadi silakan maksimalkan 5 menit terakhir ini Pak Suma untuk kita akhiri babak kedua. Silakan. Oke, baik. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 21 diterangkan ucapan ilahi, ucapan Tuhan terhadap Arab. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang yang mengungsi dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhanku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal dalam jumlah kecil saja, karena Tuhan Elohim Israel telah menyatakan demikian. Al-Quran kemudian, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya Tuhan Allah telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami dulu pernah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Berarti rasul yang dimaksud di sini adalah rasul yang sama yang pernah diutus kepada Fir'aun. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang sama kemudian diutus kepada kaum yang datang setelahnya, yaitu kepada orang Arab, dan kemudian diajarkan untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang, ketika saudara berbicara mengenai Yesus, sederhana kok itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti Rasulullah Muhammad SAW masih punya potensi untuk di situ. Kenapa? Karena dia bukan Bani Israel. Yesus sama sekali tak bisa lagi. Mau apa, saudara? Tidak bisa Yesus tampil di situ, karena di tengah-tengah Bani Israel tidak ada lagi nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus tidak punya ruang. Ini harus Anda sikapi. Kalau di situ dikatakan dalam Ulangan 18 nomor 18 dan seterusnya, kemudian bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tak mengapa, kami tidak butuh kitab itu untuk kami menabikan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan saudara membutuhkan kitabnya Yahudi untuk menabikan Yesus, tapi sayangnya dia Anda jadikan sebagai Tuhan. Ini sangat-sangat harus Anda jadikan sebagai materi di dalam mengajar jemaat saudara. Kenapa? Karena ternyata kalau kita berbicara mengenai Nabi Musa, dari aspek manapun, itu tidak ada sedikit pun yang sama seperti Yesus. Anda mengatakan Yesus itu Nabi, faktanya Anda menuhankan dia. Nabi Musa Nabi, apakah dia dituhankan? Tidak, berarti gugur. Apalagi Yesus Anda ajarkan dari tengah-tengah Bani Israel. Oke, Musa juga di tengah-tengah Bani Israel. Sama kata saudara. Tapi endingnya kemudian Nabi Musa tidak ditolak, Yesus ditolak. Lagi-lagi tidak sama. Nabi Musa tidak dituhankan, Yesus dituhankan, lagi-lagi tidak sama. Sedangkan Ulangan 18-nya dengan jelas mengatakan bahwasanya seperti Musa kemudian Nabi ini harus bangkit menerima firman. Nah, kalau dia sudah menerima firman di mulut nih, ingat, Nabi seperti Musa mengajarkan hukum-hukum, Musa mengajarkan ketetapan, ketentuan, perintah dari Tuhan. Berarti mulutnya harus kemudian terlontar aturan, hukum-hukum dan seterusnya. Nah, mana hukum-hukum itu yang terlontar dari mulut Yesus? Kalau Nabi Musa, hukum-hukum yang terlontar dari mulut Musa, Taurat. Nah sekarang Yesus, apa yang terlontar dari mulutnya? Katanya sama seperti Musa. Mana? Yang terlontar dari kitabnya, dari mulut Yesus itu yang mana? Kitab Lukas, oh itu dari mulut Lukas. Kitab Yohanes, oh itu dari mulut Yohanes. Kitab Matius, oh itu dari mulut Matius. Filipi, oh itu dari mulut Paulus. Yang kita minta firman Tuhan yang terlontar dari mulut Yesus itu mana? Katanya hukum-hukum Tuhan harus ditegakkan kepada semua bangsa-bangsa. Dia harus menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Tapi faktanya mana? Ada? Tak ada. Jadi kalaupun itu Anda tolak bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, faktanya Al-Quranul Karim menjelaskan dengan sangat rinci, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Dan tidaklah ia terucap dari mulut Rasulullah sesuai dengan nafsunya, sesuai keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, yang diajarkan kepadanya melalui Roh Kudus yang kuat. Demikian. Baik, terima kasih. Dengan berarti semua tetap open cam ya, tetap open mic. Dengan berakhirnya babak kedua, Pak Suma bicara tadi, berakhir sudah babak kedua, kita masuk babak ketiga, plus closing statement terakhir penutup dari kedua pendebat. Silakan Pak Suma tetap open mic 3 menit, kemudian Pak Isra 3 menit, dan kita selesai. Silakan. Saya dulu? Ya, silakan. Oke, baik. Ketika kita berbicara mengenai Nabi, maka kami umat Islam kemudian tidak ada unsur Tuhan pada diri Nabi tersebut. Dalam arti kata tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi itu nebeng menjadi manusia. Itu ketika kami berbicara mengenai Nabi. Artinya siapapun dia yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 18 itu tidak berbicara mengenai manusia yang Nabi yang adalah juga Tuhan. Sedangkan kalau berbicara mengenai Yesus,
Di dalam kitab saudara, Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania, secara biologis, seluruh kepenuhan ketuhanan. Berarti kakinya Yesus, tangannya Yesus, kepalanya Yesus, tubuhnya Yesus, perutnya dan seterusnya itu adalah ilahi. Tuhan Anda itu adalah Theos Anda. Sementara Nabi Musa tidak. Nabi Musa itu manusia. Di dalam kitab Anda Filipi 2:6 nomor 6-9, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos untuk sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil jasad rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini bukan Nabi, ini Tuhan. Ini jasadnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Karena kenapa? Karena Tuhan Anda tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan menjadikan ketuhanannya menjadi jasad manusia. Ingat Filipi 2 dan juga Kolose 2. Tubuhnya Yesus, tangannya, kakinya, dan seterusnya itu adalah Tuhan Anda. Sedangkan Nabi Musa, jasadnya manusia. Jadi salah kemudian ketika Anda membandingkan antara manusia dengan Yesus yang adalah Tuhan. Jangan. Hentikan, kasihan Tuhan Anda yang adalah Tuhan. Anda setarakan dengan manusia yang adalah Nabi Musa, yang hanya Nabi bagi kami. Nabi Musa adalah Nabi bagi Bani Israel, Nabi yang wajib kami imani, manusia yang datang kepada Bani Israel, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi mengajarkan hukum-hukum kepada Bani Israel. Jangan Anda setarakan dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu jasadnya, kakinya, kukunya, rambutnya, giginya, perutnya adalah Tuhan. Dengan dikatakan di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan, seluruh kepenuhan keelohian, seluruh ketuhanan, keteosan. Jadi tubuh Yesus itu Tuhan. Anda hanya mengotori mulut Anda dengan mengatakan dia Nabi. Faktanya Anda Tuhan kan. Jadi jangan melakukan pembenaran dengan mengambil kitabnya saudara kita dari Yahudi demi untuk melegalkan agama saudara supaya agama benar. Padahal Yesus manusia itu adalah Tuhan bagi Kristen. Demikian. Iya, terima kasih, luar biasa. Closing statement dari Pak Suma ini, beta pikir Pak Suma ini bagus juga kalau jadi seorang pidato. Mantap juga. Ya, kita akan masuk pada bagian paling akhir, yaitu closing statement dari Pak Esra, 3 menit untuk menutup debat kita pada malam hari ini. Silakan Pak Esra. Waktunya berapa lama ya? 3 menit. Ya, jadi kalau mengikuti penafsiran dari Suma bahwa dari Ulangan 34 ayat 10 berarti Nabi itu harus dari luar Israel, ya maka akhirnya dia menabrak sendiri Ulangan 18 ayat 15 yang mengatakan bahwa Nabi itu dari tengah-tengah Israel. Nah, sekali lagi penafsiran atau hermeneutics yang membuat ayat satu nabrak ayat yang lain itu adalah penafsiran yang buruk, dan itu dipertontonkan oleh Suma. Ketika dia bicara banyak soal Yesus itu adalah Tuhan, orang Kristen menuhankan Yesus, dan karena itulah maka bertentangan dengan teks yang berbicara soal Nabi. Itulah yang saya sudah katakan tadi, bahwa ya dalam pikiran dia Nabi bukan Tuhan, Tuhan bukan Nabi. Makanya muncul pernyataan semacam itu. Makanya saya katakan di dalam kekristenan itu Yesus itu disebut Tuhan, tapi Yesus juga disebut Nabi. Ayat-ayatnya sudah saya tunjukkan. Karena Yesus Tuhan dan Nabi, bukan saya mengotori mulut saya sendiri, karena teks ayatnya berkata begitu. Karena itu hermeneutics yang baik adalah jangan memakai ketuhanan Yesus untuk menolak kenabiannya, dan jangan memakai kenabian Yesus untuk menolak ketuhanannya. Itu kesalahan yang dibuat oleh Suma, ya. Lalu ingatlah satu kali lagi bahwa soal analogia ada 2 kesalahan fatal pada waktu orang berbicara soal analogia. Pertama, mengambil seadanya dan sebanyak-banyaknya persamaan. Atau yang kedua adalah menolak analogi itu dengan mengungkapkan sebanyak-banyaknya perbedaan. Padahal secara ilmu analogia, sesuatu seperti sesuatu A seperti B itu hanya menekankan aspek tertentu, dan aspek tertentu itulah yang sudah saya ungkapkan tadi. Yesus itu sekali lagi dia menggunakan mulutnya mengeluarkan firman, lalu dikatakan itu adalah mulut Yohanes. Yohanes mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus, dan mereka murid-murid Yesus, saya jelas lebih percaya mereka daripada lebih percaya Suma lah. Nah, lalu kalau kita lihat misalnya di Perjanjian Baru itu meneguhkan bahwa Yesuslah yang dibicarakan oleh Musa. Yohanes 1 ayat 5, Filipus bertemu dengan Nathanael. Kami menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Lalu di Kisah 3 ayat 20 sampai 23 itu konteksnya bicara Yesus. Dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21, Kristus harus tinggal di sorga sampai kemudian segala sesuatu. Baru ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkan dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Itu berarti Petrus waktu menyatakan itu, dia menghubungkan nubuat Musa itu dengan Yesus atau Kristus. Stefanus 37-38, dia bicarakan Musa dan dia lagi kembali menghubungkan itu dengan akhir pembicaraan Allah Yesus. Jadi kita bisa lihat baik Filipus maupun Petrus maupun juga Stefanus, semuanya
memang saya mengaitkan Oke. Yesus dengan nubuatan Musa. Oke. Oke, Kalau baik. begitu, maka kesimpulan Maaf, saya saya begini. potong. Udah habis waktunya. Kesimpulan saya adalah saya lebih baik percaya Stefanus dan Oke. percaya Ya, Pak Petrus Isra, daripada Pak Isra, Petrus. minta tolong saya potong. Maaf, waktunya Oke. udah habis. Ya. Oke, oke, waktu sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Debat sudah mau dari konteks ayat tersebut itu diutarakan. Kemudian Pak Suma itu ya, sebagai seorang Muslim ya jelas dia mendasarkan itu pada Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran yang utama daripada yang konteks walaupun yang dibahas adalah ulangan 18 ayat 15. Jadi dengan dua perbedaan ini kita pikir kita bisa memaklumi karena memang ini dua orang berdebat, dua orang yang berbeda, dua orang yang memang tidak harus saling setuju. Nah di sini kita bisa interupsi kita bisa, moderator. ya. Interupsi mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Sebentar. Kita bisa sepakat nanti baru kita bertanya. Nah, kita bisa sepakat bahwa diskusi ini tidak harus saling sepakat gitu. Jadi kalau misalnya dua orang itu mau tanya jawab boleh silakan, tetapi mungkin tidak bisa terlalu lama karena beta juga dibatasi waktu dan sesuai juga tidak kesepakatan kita juga tidak ada seperti itu. Ini sudah di kami ini sudah jam 11:30 malam. Tapi kalau misalnya Pak Esra dengan Pak Suma mau ya beta juga kurang tahu lagi apakah bisa atau tidak. Oke. Enggak, begini moderator, mungkin untuk sesi debatnya sudah selesai. Untuk dimoderatorin bisa nanti Boleh sesi aja. tanya jawabnya Bang Zuma seperti apa yang dilakukan dengan Pak Budi Asali nanti diakhiri dengan kata silakan ditanggapi, silakan dijawab seperti itu. Ya tapi ini sudah oke lah. Beta gini. Nanti diakhiri dengan kata silakan ditanggapi. Delay host. Halo. Iya. Halo. Oke, beta tidak ada masalah. Kalau begitu beta sudah selesai. Nanti tinggal Pak Esra dan Bang Suma mau bagaimana silakan. Iya, nggak apa-apa Bang. Terima kasih sudah bantu jalannya diskusi dengan baik Bang. Ya mungkin karena ini kedua partisipan pun masih belum plong gitu ya. Jadi biarkan kedua partisipan ini melakukan tanya jawab seperti itu. Atau nanti mungkin dilanjutkan juga tanya jawab dari partisipan yang ada di atas juga boleh seperti itu. Silakan mau bertanya kepada Pak Esra Soru atau kepada Bang Zuma. Seperti yang biasa kita lakukan di akhir sesi gitu. Terima kasih Bang Van atas bantuannya moderatorin debat antara Pendeta Esra Soru dengan Bang Zuma. Oke, silakan bagaimana Pak Esra Soru? Akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Bang Zuma. Ini sesinya santai saja atau mungkin dari partisipan yang lain seperti itu. Begini aja, kalau begitu maka Bang Zuma ini sesinya santai saja atau mungkin dari gini aja, kita berikan dua kesempatan untuk dua orang Kristen bertanya kepada Suma, dua orang Islam bertanya pada saya. Lalu kita akhiri. Silakan. dari Kristen belum ada yang naik. Oke, sambil menunggu yang Kristen ada yang mau naik dan mau bertanya pada Suma, silakan. Kalau yang dari Islam yang sudah naik, silakan bertanya pada saya duluan. Oke, mungkin saya mau tanya ya Pak Esra Soru ya Pak Pendeta ya. Pertanyaan saya begini, ini yang menjadi tema kita malam hari ini adalah kitabnya Yahudi ya, tentang ulangan pasal 18 ayat ke-15. Nah ini pertanyaannya, kenapa terkadang yang membuat saya heran teman-teman Kristen selalu menggunakan standar ganda seperti itu ya. Pada saat diskusi di luar dari tema ini, teman-teman Kristen selalu mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak mau dibawa ke arah, padahal kita selalu membuktikan dalil yang menyatakan bahwa Yesus Nabi, tetapi selalu ada penolakan. Nah, pada saat berbicara tentang ulangan 18 ayat ke-15 ini tentang nubuatan seorang Nabi, sekali lagi, ini tentang nubuatan seorang Nabi. Nah, kenapa tiba-tiba saja dari pihak Kristen membuka semua mengakui kalau Yesus itu hanyalah Nabi dan utusan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Yang kedua, tadi jelas ya sudah Bang Zuma sampaikan bahwa di dalam Yesaya 21, 13 ayat 21, 13 sampai dengan 17, sosok yang dijanjikan itu adalah dari Arabia. Di sana dikatakan Bani Kedar. Bani Kedar itu adalah Quraisy. Nah, Bani Quraisy. Nah, seperti itu. Adakah yang bisa dijadikan bantahan bagi Pak Esra tentang sosok yang dijanjikan yang tertulis di dalam Yesaya 21, 13 sampai dengan 17 ini tentang Bani Kedar? Ya, karena di sini dikatakan Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan, karena tidak ada lagi yang lain nabi yang dilahirkan di Arabia hanyalah Nabi Muhammad SAW. Adakah bantahan untuk ayat Yesaya Yesaya 21 ayat 13 sampai dengan 17? Silakan Pak Esra. Saya tidak tahu ya debat orang lain yang waktu berbicara soal Yesus itu Tuhan lalu menolak Yesus itu Nabi. Ya, bagi saya seperti saya bilang tadi bahwa memang kitab suci berkata bahwa Yesus Tuhan. Tapi juga kan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Jadi kalau bicara soal hakikatnya ya dia adalah Tuhan atau Allah, jabatannya atau itu. Tapi kalau bicara soal
misinya datang ke dalam dunia yang membicarakan firman, ya berarti kan dia menyampaikan firman, maka dia adalah nabi. Jadi itu yang saya bilang tadi, jangan menggunakan ketuhanannya untuk menolak kenabiannya. Dan jangan menggunakan kenabiannya untuk menolak ketuhanannya. Nah, tadi ada satu kata yang salah waktu Anda bertanya, Pak Isra mengatakan bahwa Yesus hanya nabi. Oh no, saya tidak berkatakan dia hanya nabi. Dia nabi, tapi bukan hanya nabi. Makanya tadi saya bilang bahwa mungkin ya di dalam Islam itu kalau nabi ya pasti harus bukan Tuhan. Kalau Tuhan ya bukan nabi. Tapi karena mengingat teologi Kristen percaya ada inkarnasi di mana Allah atau Tuhan jelma jadi manusia, lalu sebagai manusia dia menyampaikan firman, maka dalam konteks fungsinya menyampaikan firman dia disebut sebagai nabi. Karena itulah maka ya mungkin kalau berdiskusi dengan orang lain lalu ditunjukkan Yesus nabi, lalu mereka menolak Yesus nabi dan dia harus Tuhan, dia adalah Tuhan bukan nabi. Ya saya kira mereka salah lah. Dua-duanya dibicarakan. Jangan pakai kenabian menolak ketuhanan, jangan pakai ketuhanan menolak kenabian. Lalu apa teks yang saudara apa tadi katanya? Yesaya 21:13-17 bahwa sosok yang dijanjikan ini adalah sosok yang dijanjikan ini lahir di Arabia. Arabia adalah tanah lahir sosok yang dijanjikan. Dari mana sosok dijanjikan tuh di ayat berapa? Yesaya 21:13-17. Ucapan ilahi terhadap Arabia, dibelukar di Arabia, kamu akan bermalam, hai khalifah-khalifah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah bawalah air kepada yang haus, pergilah sambutlah orang pengungsi dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhanku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit Upan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal dalam jumlah kecil saja, karena Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi mana yang dijanjikan nabi, apa yang dijanjikan di sana? Karena tidak ada sosok nabi yang lain lagi yang lahir di Arabia itu. Ya, tapi teksnya mana bilang ada seorang nabi dari situ? Ya ini nubuatan Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan. Jadi ini ada poin-poin ya. Sosok yang disebut sosok yang dijanjikan itu mana? Itu bukan nubuatan, itu ucapan ilahi itu loh. Jadi maksudnya ada nubuatan itu yang mana? Nubuatannya Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan, ucapan ilahi terhadap Arab, di belukar Arabia akan bermalam, hai khalifah-khalifah orang Dedan. Dijanjikan apa di situ? Itu dibilang di belukar Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah. Betul. Nah, terus bagaimana itu diangkat sebagai nubuat tentang seseorang yang lahir dan nabi yang lahir? Coba dibaca Yesaya 21:13-17. Ya, saya lagi baca ini. Ya, karena ini merujuk ada beberapa poin di sini ya. Sebentar saya lihat dulu ayatnya. Ya, yang pertama ini ada poin-poin pertama yang perlu diingat sehubungan dengan nubuatan ini adalah bahwa Arabia ini adalah tempat yang disebut di dalam nubuatan itu. Kemudian kedua, nubuatan ini berbicara tentang dia yang melarikan diri. Ini tergenapi dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia. Kemudian poin ketiga, melarikan diri dari pedang terhunus. Nah ini secara jaminan telah terbukti ya bahwa Nabi Muhammad ini menyelamatkan diri dari Mekah ketika rumah dia dikelilingi oleh musuh-musuh berbahaya yang telah dengan pedang terhunus hendak membunuhnya. Kemudian poin yang keempat, keterangan yang sangat kuat ini mendukung kepada Rasulullah dapat kita temui di dalam kalimat dalam waktu 1 tahun. Semua kerajaan Kedar akan runtuh, orang-orang Kedar yang berkuasa akan berkurang. Ini digenapi dalam perang Badar, ya, yang terjadi 1 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Begini, ya. Terus terang ini ayat ini harus dipelajari konteksnya, dan saya sangat yakin bahwa konteksnya tidak seperti yang saudara bicarakan ya. Saya belum mempelajari ayat ini, tapi nanti kita bisa diskusikan ayat ini. Ya karena apa? Karena ini ada kaitannya juga dengan Babel di atas, ya. Jadi tapi sekilas yang saya lihat adalah bahwa teks itu tidak bicara apa-apa soal nabi yang dijanjikan. Dia tidak menjanjikan ada nabi yang akan datang dari teks itu. Ada kalau kita lihat, tapi nggak apa-apa. Pak Isra lebih baik dipelajari dulu aja ya, saya 21:13-17 nanti akan paham di sana. Oke, kita bisa. Silakan mungkin yang lain. Oke, 1 orang lagi, lalu yang Kristen mau masuk untuk tanya pada semua, 2 orang silakan. Ini dari tadi ya, Shalom ya. Jadi dari tadi ini membicarakan kitab saya ini, kitab Tanakh.
Jadi saya harus meluruskan apa yang dijadikan Haji sebentar Haji, saya turunkan dulu dari Muslim ya 2 orang karena ini ada nanti saya naikkan dulu Kristen 2 orang ya. Bang Singa Allah maaf ya, gantian dulu sama yang Kristen. Oke. Soal keulangan 30 tadi ya. Ulangan 18 ya, 18 ayat 15 dan 18 ya. Itu nggak cocok kepada Yesus karena Yesus tidak berada di tengah-tengah bangsanya pada waktu itu. Kan dari tengah-tengah saudaramu, dari bangsamu. Sama seperti Musa ada di tengah bangsa-bangsanya, begitu juga Yehoshua bin Nun. Kita lihat Yehoshua bin Nun waktu Moshe Rabbeinu akan mangkat atau meninggal, Moshe Rabbeinu menaruh tangannya tanda pengurapan Eshemicha, ya tumpang tangan dengan kedua tangannya. Dan dikatakan yang paling penting dikatakan di sini, jadi kalau Torah itu sudah dikelilingi atau tanah itu sudah dikelilingi oleh hermeneutics yang banyak, terutama oleh para hakam atau para ulama-ulama Yahudi. Dalam hal ini ada Cikuni, ada Rabbi Bainu. Mereka mengatakan, bahkan Rashi juga menjelaskan bahwa orang yang dijanjikan di ayat ke-15 itu adalah Yehoshua bin Nun dengan sandi apa? Dengan sandi mendengar. Kan dikatakan gini ayat ke-15. Nawi mikir beku meiteha kimni yakim lecha Hashem Eloheka elaf tismaun, artinya dari antara saudara-saudaramu, dari bangsamu, Hashem akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti aku. That is whom you shall hit. Kepadanya lah kalian harus mendengar. Kita lihat bagaimana di dalam kitab Kejadian ulangan 34 ayat 9, seluruh orang Israel mendengar kepada Yehoshua. Ya, jadi setelah penumpangan tangan, tanda serah jabatan, ya, seluruh dikatakan roh separuh dari sebagian daripada roh Mesiah, roh pewahyuan itu diberikan kepada Yehoshua. Dan kita lihat benar sekali yang menjadi pengganti Moshe Rabbeinu adalah Yehoshua. Dialah yang membawa orang Yahudi, orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu tidak bisa dipungkiri kenyataannya. Nah, untuk ayat 18, siapa yang ditaruh perkataannya di dalam mulut? Itu adalah Nabi Yeremia dari perspektif Ibrani. Ini perspektif Ibrani lewat hermeneutics, lewat komentari para chachamim gitu. Lanjut. Satu lagi yang paling penting. Yang sama seperti Musa itu manusia, bukan Tuhan. Silakan Pak Isra Soru ditanggapi. Tanya ke saya ya? Iya, pernyataan dari Bang Billy barusan bisa ditanggapi atau Bang Zuma? Waduh, saya nggak perhatikan karena saya pikir itu dari pihak Kristen yang tanya ke Zuma. Oh, nggak apa-apa, silakan Bang Zuma juga kalau mau menanggapi apa yang disampaikan Bang Billy. Ya, kalau saya tentang ekornya saja, ya ekornya saja. Kalau dibilang itu ya manusia, ya Yesus itu kan juga Yesus manusia juga. Makanya kita tidak ada soal dengan Yesus manusia, ya Yesus Tuhan lalu Musa manusia bukan Tuhan. Lalu Yesus Tuhan, lalu bukan Musa Nabi tapi bukan Tuhan, kita nggak ada soal karena Yesus memang manusia dan juga Nabi. Nanti dia juga Tuhan, jadi nggak ada soal tentang itu. Kalau bilang Yeremia kan juga ya Yeremia ya dikatakan secara eksplisit Tuhan menaruh firman di mulut Yeremia, tapi kan Yeremia saya bilang kok ada banyak kualifikasi tertentu yang spesial di sana yang mungkin dalam hal firman ya, tapi dalam hal yang lain. Misalnya dalam hal mujizat, Yeremia bikin mujizat mana? Di situ kan nggak ada janji mujizat. Penggantinya akan memberikan mujizat nggak ada. Analogia itu kita tidak bisa mengambil semua persamaan atau mengambil semua perbedaan untuk menolak analogi yang dibangun. Itu. Baik, Bang Zuma mungkin akan menanggapi, silakan Bang. Iya, baik. Jadi dari pengakuan Akhi Billy terkait dengan ulangan 18 ini, dari data 15 sebenarnya kalau Pak Pendeta Esra Bang Zuma open cam katanya Bang Zuma biar ini netizen nggak ngantuk. Ya, banyak tuntutan dari netizen. Ya, jadi kalau misalnya kemudian saudara Esra Soru tidak memperhatikan karena menganggap penanya ini adalah orang Kristen misalnya bertanya kepada saya. Tapi paling tidak pengakuan dari seorang Akhi Billy ini sangat menyakitkan. Kenapa? Karena di dalam kitab Ulangan 18 dinyatakan di data 15-nya seorang nabi di tengah-tengahmu. Di situ ada kata mendengarkan, ya isma. Artinya bahwasanya ketika ada pernyataan didengarkan, nabi ini harus dengarkan. Dan terkait dengan penjelasan saya di Ulangan 34, bisa jadi itu adalah Yosua bin Nun. Makanya saya tidak merujuk bahwa ini harus Nabi Muhammad. Makanya saya tidak menjadikan kitab ini. Saya katakan bahwasanya kenabian baginda Rasul Muhammad SAW tidak tergantung kepada kitab Ulangan tersebut.
Nah, itu yang pertama. Kedua, lagi-lagi Akhi Billy mengatakan bahwa seorang nabi yang dibangkitkan di sini, yang kemudian firman Elohim disimpan di mulutnya, merujuk kepada Nabi Yeremia. Jadi, ya sekali lagi mau ke mana ini? Yesus tidak bisa duduk di situ. Sedangkan ketika saya menguraikan kesamaan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa membantah. Nabi Musa alaihissalam membunuh seorang bangsa Mesir yang dekat dengan Firaun, yang menentang kemudian dakwah Nabi Musa alaihissalam. Yang paling terpenting kemudian Nabi Musa menganggap pembunuhan itu pantas untuk menundukkan seseorang yang membuat kericuhan dan kekejian di antara pengajaran Tuhan. Itu jelas itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang sama. Ketika kemudian Nabi Musa diceritakan bahwa pengikutnya kemudian tidak menyembah berhala ketika ia menjadi seorang nabi, seorang rasul di tengah-tengah mereka, maka Nabi Musa kemudian hal ini terjadi pun di Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa adalah para pengikut Nabi Musa adalah penyembah berhala ketika kemudian ia menjadi seorang nabi. Ini yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW pengikutnya juga adalah penyembah berhala ketika ia menjadi nabi. Sama dia, tak ada yang pernah bisa membantah itu. Bagaimana kemudian kaumnya Nabi Musa membuat patung dan menganggap itu adalah Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa, apapun yang terkait dengan Nabi Musa itu sama seperti Nabi Muhammad SAW. Tetapi kesamaan ini tidak dihasilkan dari apa yang tertera di dalam kitab nubuatan, kitab yang tertera di dalam Ulangan 18 dan seterusnya. Rasulullah Muhammad SAW punya pola sendiri, Nabi Musa juga punya pola sendiri. Tapi ketika bercerita Nabi yang sama seperti Musa, ya Nabi Muhammad SAW. Yesus jauh, tak ada kesamaannya sedikit pun. Demikian. Baik, silakan mungkin dari teman Kristen. Selamat malam Bang Kenzo, Bang Feredeus dari Kristen juga ya. Oke, silakan Pak. Selamat malam, Tadi kan memang tidak cukup dengar dengan baik ya. Jadi memang salah satu ciri dari Nabi itu kan bukan dia pasti didengarkan, tapi perintah untuk dia didengarkan. Makanya Ulangan 18 itu adalah dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi itu adalah perintah dari Tuhan supaya Nabi itu didengarkan. Ya. Kalau dikatakan bahwa itu tidak digenapi oleh Yesus, tidak juga. Bahkan untuk didengarkan itu justru Allah Bapa sendiri yang menyuruh seorang mendengarkan Yesus. Ketika Yesus di Matius pasal 17 di atas gunung itu dengan Musa dan Elia, ya Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi tetap juga hal itu tetap bisa berlaku bagi Yesus. Sedangkan yang penyebutan yang tadi segala macam persamaan-persamaan, saya kira itu sudah di materi perdebatan tadi yang sudah saya jelaskan posisi saya itu. Jadi saya tak akan menanggapi itu lagi. Ya. Oke, kalau ada satu lagi dari Islam mau bertanya silakan. Karena sudah jam 12 di Kupang, silakan satu orang lagi. Tadi saya bilang 2. Oke, Bang Billy. Oke, jadi ini clue-nya ya. Tadi clue-nya kepada dialah kalian harus mendengarkan. Nih lihat. Dan Yehosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan ya. Sebab Musa telah menaruh tangannya. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Inilah pengganti Musa, Yehosua bin Nun, bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah berada di tengah-tengah bangsanya ketika waktu itu, gitu. Tidak pernah. Jadi ini tidak merujuk kepada Yeshua HaMashiach sama sekali, no. Jadi kalau dibilang itu Yosua, ya saya tahu juga penafsiran Yahudi begitu, tapi kan jadi aneh. Karena begitu ayat yang ke-30 pasal 34 bilang bahwa Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, Musa meletakkan tangan ke atasnya, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi satu ayat itu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang pantas dalam Yosua bukan nabi. Ya. Dan Yosua nabi, siapa bilang Yosua bukan nabi? Jadi kita Yosua tunggu. Siapa yang bilang Yosua bukan nabi? Nih, ini tanah ya, ini tanah saya. Kita lihat kata Anda Yosua bukan nabi. Siapa yang bilang Yosua bukan nabi? Di mana? Nih. 48 nabi. Abraham, Ishak, Yakov, Moshe, Aaron, Joshua, Yehoshua. Nah, ayatnya mana? Sudah pakai kitab apa? Ini kitab Tanakh. Yang mana? Di pasal berapa, ayat berapa? Kitab Tanakh. Kitab Tanakh. Ya, kitab Tanakh itu kan kumpulan kitab itu. Kitab namanya kitab apa? Pasal ada yang ngorok nih. Enggak, semua orang ini kan yang kalian bicarakan kitab orang Yahudi, bukan kitab orang Kristen. Tidak ada teks mengatakan begitu, saudara ambilkan kitab Tanakh. Oh, ada, berkata gini. Torah Sifalanu Moshe. Full. Terus yang mana? No, bunyinya begini. Gini, Torah Sifalanu Moshe merusak kehilat Yakov.
Musa mengajarkan kami Torah Inilah, sebagai milik kalau saudara kepunyaan siapa? tidak tunjukkan ayatnya, ya silakan bikin daftar sendiri. Saya nggak peduli dengan daftar Loh, saudara. ini kan data, kamu minta data, saya kasih. Kamu pendeta masa nggak tahu Yosua itu nabi? Katanya saya minta data ayatnya. Enggak, kamu kok pendeta nggak tahu Yosua itu nabi? Aneh saya. Ya mana ayatnya coba? Hah? Belajarnya di mana itu? Anda pendeta nggak tahu Yosua itu nabi? Ya sudah, kalau kamu tidak bisa bikin ayat, tak usah omong banyak lah. Nah ini kan ada datanya. Data yang kamu sebut hanya daftarnya, tapi mana ayatnya? Lo orang Yahudi percaya Yosua itu nabi. Daud juga nabi. Kalian nggak percaya Daud nabi kan? Nabi ada ayatnya, tapi Yosua nabi mana? Nah, kalau ada gimana? Kalau ada Anda masuk Islam ya? Kalau ada Anda mualaf ya? Mana ayatnya? Coba kasih sekarang. Iya, kalau ada Anda masuk Islam. Aduh, kenapa ini masuk Islam? Masa saya buang emas batu ceng? Makanya kalau saya kasih ada sekarang dengan teks Ibrani, Anda masuk Islam, berani? Kasih ayatnya sekarang coba. Iya, tapi kalau saya kasih Anda masuk Islam, berani? Ya sudah, ayo. Bener ya? Oh, benar. Oke guys, catat. Oke, tunggu saya cari dulu. lanjut dulu. Saya mau nanya sama Bang Juma nih, Umi. Bang Oke, Juma, silakan. izin nanya sebentar Bang Juma. Saya Iya, pengen silakan. tanya aja tentang Yohanes 13 ayat 13. Iya. Di situ kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Apa yang Bang Juma paham tentang ayat ini? Oke. Jadi kalau berbicara mengenai kitab saudara Yohanes 13 nomor 13 ini, di situ dikatakan apa? Rabam wa maram dalam bahasa Ibrani, Aramaik. Artinya apa? Guru dan Tuhan, pembimbing di sana. Di situ dikatakan sebagai Tuhan, tidak dikatakan sebagai Allah, tetapi maran itu Tuhan, pembimbing, gembala dia. Jadi Yesus hanya disebut sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah, bukan sebagai Elohim, tetapi dia hanya disebut sebagai maran, Tuhan. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga disebut Sayyid, dia juga Tuhan. Rasulullah Muhammad disebut Sayyid, Sayyid itu Tuhan. Sama dengan Mar, itu juga Tuhan. Sama dengan Kurios, dia juga Tuhan. Artinya, ketika dikatakan kau menyebut aku dan itu betul, nah jelas, berarti jangan diganti lagi karena Yesus sudah mengakui dirinya sebagai Tuhan, jangan diganti menjadi Tuhan. Gitu Bang. Silakan. Oke, secara etimologi berarti Tuhan dan Tuhan berarti gitu Bang Juma. Yes, antara kurios dan teos itu jelas berbeda. Teos bisa disebut kurios, tapi kurios tidak bisa disebut teos. Iya, Pahami itu? kalau Tuhan ini kan jelas buat insani manusianya. Nah, kalau terus? Tuhan itu dia untuk Tuhan di sini Yesus berkata bahwa akulah Tuhan. Iya kan? Nah, Tuhan ini kan kita tahu etimologinya kan, Tuhan dan Tuhan ini kan dari mana gitu, seperti itu. Ya kembali ke dalam kalau bahasa. kemanusiaan Yesus sebagai Tuhan, ya nggak masalah buat itu insaninya. Berarti- Tapi sebagai keilahiannya, jadi situlah bahwa itulah dia Tuhan. Teos Anda itu. kena, berarti Anda kena di dalam kitab saudara diterangkan dalam Yohanes 2 nomor 22. Di situ dikatakan siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu? Kata kitab saudara. Pendusta ini adalah dia yang kemudian berkata, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Ketika Anda mengaku Yesus itu adalah Kristus, tapi Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menyangkal. Kemesiasan Yesus Anda sangkal. Kekristusan Yesus Anda sangkal. Berarti Anda pendusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, kalau ada yang melebih-lebihkan Yesus ini selain daripada Kristus, berarti dia pendusta. Sama seperti saudara Esra tadi. Yesus bisa disebut Nabi, bisa. Tapi Yesus juga adalah Tuhan. Ente pendusta, saudara Esra. Ini kitab saudara Anda yang mengatakan. Siapakah Ya, pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal? Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, dengan demikian Anda sudah menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Kenapa? Konsep Kristus itu asalnya dari Yahudi, yaitu Mesias. Ketika berbicara mengenai Mesias, berarti berbicara mengenai Nabi, berbicara mengenai utusan Tuhan, tidak berbicara mengenai Tuhan. Mudah-mudahan Anda Kalau paham. Mesias Silakan. ini kan kita tahu bahwa dia kan merangkap jabatan kan. Jabatan Nabi juga, ya toh? Ya, imam besar juga. Terus Orang Tuhan juga. Nah, Terus kalau Tuhan melihat sisi keilahiannya ya kita mesti tarik lagi ke ayat yang lain. Nggak dong. boleh, kalau raja nggak boleh ngambil peran imam. Begitu. Kalau raja nggak boleh mengambil peran imam kalau raja. Kalau Anda sudah mengakui Yesus, Tapi kan Yesus juga kan imam besar agung kan. kalau dia Bagaimana jadi Anda imam mengatakan besar, kalau siapa jadi imam makmumnya? besar agung? Siapa makmumnya? Kalau dia jadi imam besar, siapa makmumnya? Siapa Ya, berarti makmumnya? ya kata kalimat Tuhan itu kalau kita mau lihat secara hakikatnya ya dia yang adalah Tuhan itu sendiri. Ah, berarti Anda pendusta karena Anda menyangkal. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus itu apa menurut Bang Juma? Siapa Orang yang menyangkal diurapi. Kristus? Orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Dengan Anda menuhankan manusia Yesus, berarti Anda sudah menyangkal bahwa dia manusia, adalah Mesias, adalah Kristus.
Ayo. Dia juga kan Tuhan, dia kan adalah firman Itu berarti sendiri. Anda sudah menyangkal. Dengan Anda mengatakan dia Tuhan, berarti Anda sudah menyangkal dia adalah Kristus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, kalau Lukas 2:11 gimana? Lukas Bahwa 2:11. Selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Nah, itu lagi-lagi kan menunjukkan Tuhan. bahwa dia itu Tuhan sendiri toh. Lagi-lagi Tuhan di situ, bukan Tuhan. Iya, secara etimologi kan tadi kan saya tanya Bang Juma, apa sih Tuhan sama Tuhan itu? Untuk Harus berbeda. insani yang dia firman yang telah inkarnasi menjadi manusia, kita harus bisa lihat dong Tuhan sama Tuhan. Oke. Nah, sekarang Tuhan dan Tuhan. Tuhannya Oke, kan gitu. baik. Sekarang Tuhan dan Tuhan ini dalam perspektif bahasa apa? Bahasa Indonesia. Antara Tuhan dan Tuhan itu beda. Tuhan Jokowi dengan Tuhan Jokowi tentu berbeda. Nah, gugur kalau kita menggunakan bahasa Indonesia terhadap Yesus. Sekarang Anda mau masuk ke mana? Bahasa Aramaika, bahasa Yunanika, atau bahasa Ibrani? Silakan. Ya, Bahasa Indonesia udah gugur dia. Tuhan itu kan dia adalah penguasa kan. Kalau Tuhan ini kan emang dari sananya juga bahwa dia adalah hologos sang firman itu yang emang keluar dari dalam diri Allah, yang dia Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Filipi 2:5-6-7 bahwa dia yang rupa dalam manusia. Nah, itu dia makanya aku katakan Allah yang dalam saudara. rupa manusia. Makanya bukan tadi masalah kita menyangkal dia Kristus, kita nggak menyangkal. Justru yang tidak menerima dia sebagai Tuhan, itulah yang dia menyangkal. Loh. Kebalikannya, Bang Juma. Ini dalil saudara loh. Siapakah pendusta itu? Siapakah pesestes itu? Pendusta, pembohong. Yang dikatakan pembohong, lain di mulut, lain di hati, lain di mulut, lain di kenyataan. Mulut saudara mengatakan dia adalah Kristus, tapi coba ke gereja, siapa yang Anda sembah? Yesus. Berarti Anda pembohong. Ini dalil di kitab saudara yang mengatakan itu. Kenapa Kalau Anda kita menuhankan menyembah Yesus? Salahnya di mana kalau anak manusia ini ditinggikan? Tidak ada yang salah. Salah di mana? Ditinggikan sebagai Kristus. Ya kalau Kristus, kalau kita meninggikan dia sebagai Tuhan juga, sebagai juru selamat, berarti Anda sebagai pendusta. Allah itu, yang memang dia adalah Allah itu sendiri. Nah, berarti Anda pendusta. Berarti Anda menyangkal. Karena Kristus mustahil Tuhan. Tuhan mustahil Kristus. Karena Kristus ini adalah level manusia yang diurapi. Tuhan tidak pernah diurapi. Yang diurapi itu hanya Nabi, Kores, Saul, dan seterusnya. Harun, Daud, itu orang-orang yang diurapi. Nah sekarang, kalau mereka yang diurapi Anda anggap Tuhan, Anda keliru. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai orang yang diurapi, berarti sebagai Nabi. Nah sekarang, kalau berbicara mengenai konsep Kristus, berarti larinya kepada Bani Israel, yaitu Mesias. Mesias ini adalah manusia yang diurapi. Kenapa jadi Tuhan? Sedangkan kitab saudara mengatakan, siapakah pendusta itu? Pendusta itu bukankah dia? Dia kan emang hologos sang firman itu. Yang adalah emang Yohanes 1 ayat 1 itu bahwa dia adalah firman itu dan dia Allah itu sendiri. Filipi 2:5-6 yang walaupun dalam kesetaraan tidak menganggap kesetaraan dalam rupa manusia. Nah, kalau di sini kan abang kan hanya melihat kristologi bawahnya. Bagaimana dengan kristologi? Saya mau tanya. Abang kan nggak mengakui dia. Saya mau bertanya kepada saudara. Kristus itu apa menurut saudara? Kristus itu kan yang diurapin seperti yang tadi abang Apa bilang. yang diurapi di sini? Setan atau manusia? Mungkin itu kalau ini saya kembali ke Pak Estro. Pak Estro, itu dia. Ini tolong jelasin tolong bisa amal ini nih, yang diurapi maksudnya ini seperti apa gitu loh. Saya takut salah. Coba saya kasih yang lebih tidak mungkin tentang tidak mungkin Tuhan yang Abraham diurapi ya. Kristus yang diurapi menurut Kristus yang benar seperti apa? Saya juga pengen dengar gitu loh. Bukannya dari Bang Juma aja gitu loh. Silakan Pak Pendeta. Ya gini ya, saya tidak perhatikan pembicaraan panjang saudara itu. Saya hanya mau, karena sudah 2 orang bertanya pada saya mau tanya yang tadi orang tadi itu loh, yang mau kasih apa? Data ya. Kasih data ayat yang Yosua itu Nabi itu loh. Ada Nabi. Janji mau jadi Islam itu loh. Bisa segera kasih nggak? Soalnya. Ya, saya hanya menunggu itu aja. Ya, saya lagi buka tanah, nanti lagi cari-cari ya. Pak Pendeta izin tentang yang diurapi Kristus itu apa yang dimaksudkan dengan yang diurapi itu, yang Kristus yang diurapi itu Pak Pendeta. Minta petunjuk Pak Pendeta. Apa yang ditanyakan di situ? Yang di situ kalau Kristus itu kan yang diurapi. Yang Kristus yang diurapi tadi, Yesus itu kan yang diurapi. Ya, pemahaman definisi yang diurapi tentang Kristus ini apa gitu dengan orang-orang yang diurapi sama yang diurapi juga gitu. Kita melihat asal usul dari Kristus itu kan Mesias, Masia. Jadi kalau diurapi atau Mesias itu artinya orang yang diurapi, maka dari arti kata itu setiap orang yang diurapi adalah Mesias, adalah Kristus. Makanya misalnya dalam Imamat 4 ayat 5, imam yang diurapi itu dalam Septuaginta itu disebut Kristus. Berarti imam itu ya Mesias, Kristus. Nah juga misalnya Daud diurapi, Salomo diurapi. Jadi dalam hal itu memang ada banyak orang yang diurapi. Bahkan orang seperti Raja Kores pun, ya di Yesaya 45 ayat 1 itu dia bilang yang kuurapi itu Kristo. Jadi memang sampai pada titik itu kita dapat berkata bahwa memang ada banyak orang yang disebut Kristus atau Mesias. Hanya saja perkembangan konsep mesianik di kalangan orang Yahudi pada saat itu mengerucut kepada ada yang namanya Mesias tunggal.
Ya, Mesias tunggal misalnya muncul itu terutama dalam konteks ketika orang Yahudi ada dalam pembuangan, dan muncullah janji-janji tentang seorang pembebas yang akan membebaskan mereka, dan itu sudah mengerucut kepada Mesias tunggal. Misalnya dalam Daniel pasal 9 ayat 25 dikatakan sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, anto the Messiah. Ya, Alkitab terjemahan lama itu bilang sampai kepada Al-Masih. Karena itulah janji tentang Mesianik itu mengerucut di kalangan orang Yahudi. Mereka menanti-nantikan seorang Kristus. Begitu kuat konsepnya sampai Herodes pun tahu Mesias, di mana Mesias akan dilahirkan. Pengharapan yang sama juga ada di kalangan orang Samaria. Ya, bahkan mereka akhirnya mencurigai siapapun yang orang istimewa. Mereka sudah mencurigai dia, jangan-jangan dia sang Mesias. Makanya Yohanes Pembaptis pun itu pernah dicurigai sebagai Mesias. Hanya untungnya dia menolak itu. Ya. Nah, tapi ya kebanyakan mereka mempunyai konsep tentang Mesias yang salah karena Mesias politis. Tapi ada kelompok minoritas yang percaya Mesias rohani seperti Simeon. Ya. Nah, konsep-konsep Mesias yang berbeda-beda itulah sehingga akhirnya bisa melihat bahwa punya pandangan berbeda, dan itulah titik konflik antara gereja mula-mula dengan orang-orang Yahudi, di mana gereja percaya, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus percaya engkau Mesias, anak Allah yang hidup seperti pengakuan Petrus. Ya, tapi orang Yahudi yang lain tidak percaya. Nah, karena itulah maka gereja percaya itu membuktikan, misalnya Apolos membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Itu konsepnya. Jadi memang sudah ada mengerucut kepada Mesias tunggal. Itu Nah, itu Bang Jumah tentang Kristus yang Bang Genzo sebentar. Bang Genzo Saya sebentar. izin pamit dulu, Umi. Saya Oh izin iya, pamit dulu. Bang Terima kasih kesempatan, Umi. terima kasih ya. Siap, Aci Umi, Billy, siap, iya. siap. Aci Billy coba di Burunda, bilangan saya izin 13. pamit dulu semuanya, Pak Desugi, Ustaz Arif. Yuk. Assalamualamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Billy. keluar, tapi tolong yang mana tuh yang Ya. Bilangan 13 coba Bang Billy. halo? Bilangan. Ya, bilangan 13 ayat. Di sana dikatakan bahwa Yosua bin Nun adalah tokoh dari suku Efraim yang menjadi pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Wih, keren dong. Ya, jadi Baik saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik, dan kita sendiri juga bisa memberikan penilaian terhadap setiap argumentasi bahkan narasi yang mereka bawakan. Apakah semuanya itu sesuai dengan kebenaran atau malah sebaliknya. Dan lagi-lagi kita melihat bagaimana reaksi dan respon dari seorang Ustadz Zuma ketika setiap narasi bahkan juga argumentasi yang dia bawakan semuanya itu dapat dibantah dan dipatahkan oleh seorang hamba Tuhan tersebut, dan pada akhirnya membuat Ustadz Zuma menjadi kewalahan untuk beradu argumentasi dengan seorang hamba Tuhan ini. Ya, hal ini mengakibatkan Ustadz Zuma ini menjadi seperti orang yang sama sekali betul-betul pada dasarnya tidak mengerti dan memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang iman Kristen itu sendiri. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana seorang hamba Tuhan ini, dia sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, dia bisa membawakan suatu narasi, membawakan suatu data yang itu betul-betul bisa dibuktikan kebenarannya. Alhasil membuat Ustadz Zuma sendiri tidak bisa membantah serta mematahkan setiap narasi yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan, karena inilah yang kita yakini, inilah yang kita imani, bagaimana seseorang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus bisa dengan sesuka hati mereka untuk membantah atau mengusik-musik tentang kekristenan, apalagi isi Alkitab. Karena pada dasarnya ketika mereka membaca Alkitab bukan untuk mencari suatu kebenaran di dalamnya, melainkan mereka mencari suatu kesalahan dan mereka angkat, mereka tafsirkan dengan sesuka hati mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Beda dengan kita, ketika kita mentafsirkan ayat Alkitab, ketika kita membawakan data yang berkaitan dengan sejarah, pasti semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu, karena kita memiliki data, kita juga memiliki suatu bukti yang itu betul-betul valid, bisa dibuktikan kebenarannya. Berbeda dengan Ustadz Zuma ya, kalau kita melihat sumber-sumber yang dia pakai dan dia gunakan, pasti semuanya itu akan bertentangan dengan iman Kristen itu sendiri seperti itu, karena pasti akan banyak perbedaan ya antara pemahaman Ustadz Zuma yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan perbedaan seorang hamba Tuhan ini dan kita juga sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus seperti itu. Apalagi kalau kita dengar tadi hanya penyebutan kata Allah ini ya, sebutan Allah ini, ya itu sudah menjadi suatu perdebatan yang sangat luar biasa panjang ya.
Dan ketika kita mendengarkan penjelasan dari seorang hamba Tuhan ini, sebenarnya itu sudah membantah dan juga sudah menjatuhkan, mematahkan argumentasi dan narasi Ustadz Suma. Tapi Ustadz Suma terus ngeyel dan seakan-akan dia lebih mengerti dan memahami tentang kekristenan itu sendiri. Ya, karena kita juga mau ya, ketika kita berdiskusi, kita mau orang juga, bukan hanya kita, tapi orang juga yang menonton dan menyaksikan, mereka juga mendapatkan suatu edukasi yang baik seperti itu. Ya, dan selebihnya dan selanjutnya kitalah yang menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak benar, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan, seperti itu. Oke, baik saudaraku, kiranya melalui video ini juga kita boleh siapapun kita yang melihat video ini, kita bisa semakin hari semakin luar biasa dipakai Tuhan. Kita juga boleh memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang iman Kristen itu sendiri, dan kita mau apa yang kita imani itu juga bisa kita pertanggungjawabkan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa melihat kebenaran, bahkan keselamatan yang kekal yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Oke, saudaraku, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.